Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Nah, kali ini Mimin bakal bawain alur cerita dari sebuah drama Korea yang berjudul My Demon. Drama ini menceritakan sebuah perjanjian pernikahan kontrak antara seorang CEO cantik dengan seorang iblis. So, gak usah berlama-lama lagi, yuk langsung saja ke ceritanya. Cerita dimulai pada 200 tahun silam, di mana terdapat seorang iblis tampan yang telah berusia ratusan tahun yang bernama Jung Won, di mana ia adalah seorang iblis yang baik hati dan suka membantu orang-orang yang membutuhkannya. Namun bantuan darinya tidaklah gratis, di mana Gwon akan memberikan sebuah perjanjian kontrak kepada manusia dan perjanjian tersebut berlaku selama 10 tahun. Dan setelah itu manusia akan mati dan rohnya akan pergi ke neraka. Sedangkan di sisi lain diperlihatkan di sebuah acara penghargaan direktur terbaik terdapat seorang gadis muda dan cantik yang bernama Do Do Hai. Di sini ia kembali memenangkan penghargaan menjadi direktur terbaik selama 2 tahun berturut-turut, di mana ia adalah seorang direktur perusahaan makanan Mirai F&B yang memiliki reputasi yang sangat bagus. Dan di sini Dohee terkenal sangat gila kerja dan ia tidak menyukai suatu perjodohan yang disiasati oleh komisaris perusahaan yang bernama Nyonya Ju. Awalnya Dohee selalu menolak hal tersebut, namun karena diancam dan dipaksa akhirnya Dohee pun mau tidak mau menyetujui kencan buta tersebut. Sedangkan di sisi lain diperlihatkan di mana Gwon mendatangi seorang mafia jahat yang telah membuat perjanjian kontrak dengannya dan sudah berjalan selama 10 tahun. Di mana pada saat ini Gwon mendatanginya akan mengambil nyawanya sesuai dengan perjanjian. Namun di sini laki-laki itu menolak untuk diambil nyawanya, bahkan berusaha keras untuk melawan Gwon. Tapi perjanjian tetaplah perjanjian. Orang-orang yang telah melakukan perjanjian dengannya harus masuk ke neraka. Setelah itu diperlihatkan di mana Dohee yang mendatangi tempat kencan butanya, namun ternyata ia salah memasuki restoran. Di mana Dohee memasuki restoran yang telah dipesan secara khusus oleh Gwon. Di sini Dohee pun langsung duduk di hadapan Gwon dan mengatakan jika ia tidak tertarik dengan perjodohan dan lebih suka bekerja. Namun saat ia melihat jika Gwon lumayan tampan pun menjadi terkesan dengan Gwon. Dikarenakan mereka berdua sama-sama memiliki sifat yang judes, mereka pun akhirnya berdebat satu sama lain. Hingga akhirnya mereka berdua pun makan bersama. Di sini Dohee pun mengatakan kepada Gwon jika mereka harus membatalkan perjodohan ini. Gwon yang tidak tahu apa-apa pun kebingungan. Kemudian tiba-tiba anak buah mafia jahat yang baru saja tewas datang menemui Gwon. Dikarenakan salah satu dari anak buah tersebut melihat jika bosnya mati karena dibunuh oleh Gwon. Dan pada saat itu seorang pelayan yang membawa sebuah kue ditabrak oleh anak buah mafia dan membuat kue yang dibawanya terjatuh dan hampir mengenai Dohee. Namun untungnya pada saat itu Gwon bergegas menyelamatkan Dohee. Dan hal ini menjadikan Dohee terpesona dan jatuh cinta dengan Gwon. Kemudian Dohee pun izin pergi ke toilet dengan perasaan salting yang luar biasa. Sedangkan Gwon yang hendak memakan kuenya, tiba-tiba anak buah mafia itu langsung menyerang Gwon dan menghancurkan kue miliknya. Gwon yang merasa marah pun seketika langsung mengusir mereka dengan sangat mudahnya. Dan saat Dohee kembali dari kamar mandi, ia kaget melihat kuenya sudah hancur. Gwon yang sudah bad mood dengan kejadian hari itu pun langsung mengusir Dohee dari tempat tersebut. Dan saat perjalanan pulang, Dohee diberitahu asistennya jika saat ini terdapat orang dalam yang ingin menghancurkan perusahaannya yang telah ia bangun bersama Nyonya Ju. Di mana Nyonya Ju adalah seorang komisaris perusahaan Mirai F&B yang merupakan salah satu perusahaan terbesar dan terbaik di Korea. Di mana Nyonya Ju memiliki 2 orang anak. Anak pertamanya bernama Noh Sukmin yang mana ia kecanduan alkohol. Sukmin pun memiliki seorang istri yang bernama Kim Sera, yang mana Kim Sera telah kecanduan dengan operasi plastik. Dan mereka berdua memiliki seorang anak yang bernama Noh Dokyung yang tidak memiliki kemampuan apa-apa.
Kemudian anak keduanya bernama Noh Suan yang mana ia sangat terobsesi dengan kota Paris. Noh Suan memiliki dua anak kembar yang sangat nakal yang bernama Austin dan Justin. Kemudian suami dari Noh Suan tidak pernah terlihat karena suaminya sibuk bekerja menjadi dosen di Amerika. Kemudian Nyonya Chu juga memiliki seorang keponakan yang bernama Ju Sok Hun yang mana ia berpenampilan biasa dikarenakan mereka pun hanya berhubungan sebatas bisnis saja. Dan seorang anak angkat Nyonya Chu yang bernama Do Do Hee, di mana Nyonya Chu menyayangi Do Hee seperti anaknya sendiri. Bahkan Nyonya Chu tidak mau tersenyum sebelum Do Hee datang. Di sini Nyonya Chu sangat menyayangi dan memperhatikan Do Hee. Dan hal itu pun menjadikan Do Hee dibenci anggota keluarga lainnya walaupun tidak secara terang-terangan. Kemudian setelah itu Nyonya Chu menanyakan terkait kencan buta kepada Do Hee. Tiba-tiba sekretarisnya datang dan mengatakan jika ia salah memberitahu nama restorannya. Kemudian sekretaris Do Hee pun menghubungi Kwon dan meminta maaf, serta mengatakan jika mereka bersedia mengganti kerugiannya. Namun di sini Kwon menolak hal itu. Sedangkan di sisi lain di sebuah yayasan Sunwol milik Kwon diperlihatkan di mana Kwon memiliki asisten yang bernama Pak Bo Kyu, di mana ia selalu setia mendampingi Kwon, dan seorang penari tradisional yang sangat berbakat yang bernama Jin Gayong. Di sini terlihat jika Jin Gayong menyukai Kwon. Kemudian Do Hee pun pergi ke sebuah pantai dan mengenang kebersamaannya dengan orang tuanya saat masih kecil, di mana ia mengenang saat merayakan ulang tahunnya bersama-sama. Di sini Do Hee pun menghabiskan harinya di pantai sampai larut malam. Kemudian saat perjalanan pulang Do Hee pun melihat ponselnya, di mana pada saat itu seharusnya ia sudah sampai rumah, namun sopir taksi itu justru terus jalan. Dan ternyata sopir itu berniat untuk membunuh Do Hee. Namun pada saat itu Do Hee sempat berhasil kabur dan diperlihatkan di mana Kwon yang tengah duduk santai untuk mencari mangsanya merasa aneh karena malam itu ia merasa tenang dan tidak seperti biasanya. Dan tiba-tiba ia merasa terdapat seseorang yang sangat putus asa dan membutuhkan pertolongannya. Dan pada saat itu Kwon pun datang untuk menolong Do Hee. Do Hee yang melihat Kwon datang pun langsung meminta bantuan Kwon. Namun di sini Kwon justru mengatakan jika pertolongannya tidaklah gratis dan menyuruh Do Hee untuk menandatangani kontrak. Do Hee pun merasa heran dengan Kwon karena di saat kondisi terdesak Kwon justru membicarakan sebuah kontrak. Do Hee pun sempat menolak karena ia tidak mau tanda tangan jika ia tidak tahu isi kontraknya. Kemudian Kwon pun akhirnya mengabulkan permintaan Do Hee dengan syarat tanda tangan kontrak setelah Kwon melawan pembunuh tersebut. Kemudian saat Do Hee hendak kabur dari tempat itu, namun belum sempat pergi tubuh dari pembunuh itu jatuh di atas mobil dan membuat Do Hee kaget. Di sini Do Hee pun bersembunyi karena ketakutan. Kemudian Kwon pun mendekati Do Hee dan mengingatkan Do Hee dengan kontrak mereka. Di sini Kwon pun mengulurkan tangannya dan mengajak Do Hee untuk pergi. Dan pada saat mereka berdua berjabat tangan, tiba-tiba lambang di tangan Kwon menyala. Rupanya penjahat yang telah dilawan Kwon itu masih hidup dan berusaha membunuh Do Hee dengan cara menabrakkan mobil kepada Do Hee. Di sini Kwon pun berusaha untuk menghentikan mobil itu dengan kekuatannya, namun entah kenapa kekuatannya tidak bekerja. Demi menghindari tabrakan mobil, Kwon dan Do Hee pun menjatuhkan diri ke dalam laut. Saat di dalam laut, Kwon pun tidak sadarkan diri, sedangkan Do Hee yang bisa berenang pun berusaha membantu Kwon keluar dari tempat itu. Namun karena Do Hee sudah tidak kuat lagi, akhirnya Do Hee pun ikut pingsan. Dan tiba-tiba Do Hee pun terbangun di sebuah tepi pantai, sedangkan Kwon masih merasa heran mengapa tato yang ada di pergelangan tangannya menghilang. Dan tato itu justru berpindah ke pergelangan tangan Do Hee. Kwon pun meminta penjelasan Do Hee mengapa hal itu bisa terjadi. Namun tiba-tiba Do Hee pun pingsan di pelukan Kwon. Setelah beberapa saat Do Hee terbangun dari pingsannya dan terkejut melihat Kwon berada di sampingnya. Do Hee juga merasa heran karena Kwon terlihat sangat perhatian kepadanya. Kwon mengatakan jika ia penasaran dengan pindahnya tato salib yang ada di pergelangan tangannya. Do Hee menyadari jika di tangannya ada tato tersebut dan berusaha untuk menghapusnya. Do Hee pun bingung mengapa tiba-tiba ia bisa memiliki sebuah tato. Di sini Do Hee pun mengatakan jika ia ingin menghapus tato tersebut dengan laser. Namun Kwon melarangnya karena ia takut jika tato itu hilang maka kekuatannya juga akan hilang selamanya. Kemudian saat itu Do Hee hendak menampar Kwon.
Namun karena Kwon memegang tangan Dohee, maka kekuatannya muncul dan ketika Kwon melepas tangan Dohee, kekuatannya itu hilang. Dan ternyata kekuatan Kwon akan muncul kembali jika ia memegang tangan Dohee. Kemudian kekuatan Kwon menghilang lagi setelah melepas tangan Dohee. Dan setelah itu datang polisi untuk menginterogasi kasus tersebut. Namun karena Kwon mendapat notifikasi jika terdapat seseorang yang telah habis masa kontraknya pun pergi dari rumah sakit. Setelah sampai di yayasannya, ia melihat jika asistennya tengah asik membaca buku panduan iblis miliknya. Kemudian di sini Kwon pun meminta asistennya untuk mencari tahu informasi terkait Dohee. Saat asistennya melihat jika tato milik bosnya menghilang pun membuat ia penasaran dan mengatakan jika hal ini pasti ada hubungannya dengan Dohee. Dikarenakan kekuatannya telah menghilang, Kwon pun tidak bisa mencabut nyawa manusia. Dan kini Kwon pun benar-benar telah menjadi seperti manusia. Di sisi lain, Dohee yang tengah berbincang dengan asistennya untuk merahasiakan tentang kasus pembunuhannya ini pun mengatakan jika hari ini ia akan menemui Nyonya Ju. Dikarenakan Dohee teringat akan perkataan pembunuh itu yang mengatakan jika ia ingin membunuh Dohee karena Nyonya Ju. Setelah sampai di rumah Nyonya Ju, Dohee pun menanyakan kepada Nyonya Ju apakah Nyonya Ju menyimpan suatu rahasia kepadanya. Namun di sini Nyonya Ju mengatakan jika ia sama sekali tidak menyembunyikan rahasia kepada Dohee. Namun di sini wajah dari Nyonya Ju memperlihatkan suatu kebalikannya. Setelah beberapa saat ponakannya datang dan memberikan laporan keuangan kepada Nyonya Ju. Dan tiba-tiba saja Nyonya Ju terbesit untuk menjodohkan ponakannya dengan Dohee. Di sini mereka berdua pun seketika menolaknya karena menurut mereka hal itu tidaklah masuk akal. Sedangkan di sisi lain, Kwon pun menemukan sebuah informasi terkait Dohee. Kemudian Kwon pun memikirkan bagaimana cara ia mengatasi Dohee, seorang gadis yang gila kerja tersebut. Dan di sini Kwon memiliki satu cara, yaitu dengan memikat manusia. Sedangkan Dohee yang telah mengetahui siapa dalang di balik penyerangan perusahaannya pun mencoba mendatanginya, di mana orang itu adalah anak dari Nyonya Ju, yaitu No Suan. Kemudian Dohee pun memberikan foto Suan yang tengah berselingkuh. Namun tiba-tiba Dohee ditelepon Kwon dan mengajak Dohee bertemu dan membuat perjanjian untuk bertemu di sebuah mall. Sebelum pergi, Dohee mengancam Suan akan menyebarkan foto selingkuhnya dan akan menjadikan perusahaan Mirai Apparelnya hancur dalam sekejap mata. Bahkan ibunya juga pasti akan marah kepada Suan. Di sini Dohee ingin Suan menarik artikel yang telah menyebar luas dan ingin Suan membersihkan apa yang telah dilakukan oleh Suan tanpa harus Dohee turun tangan. Sedangkan di sisi lain diperlihatkan di mana Nyonya Ju yang tengah berada di sebuah gereja dan mengakui dosanya. Ia sangat takut tidak mendapatkan maaf dari Dohee. Dan ternyata kecelakaan orang tuanya Dohee ada sangkut pautnya dengan Nyonya Ju. Dan kecelakaan pada saat itulah yang menjadikan kaki Nyonya Ju sakit dan menjadikan Nyonya Ju berjalan menggunakan tongkat. Kemudian di sisi lain Dohee pergi menemui Kwon. Di sini Kwon datang dengan tampilannya yang sangat memikat. Bahkan orang di sekeliling itu terpikat dengan Kwon. Kemudian saat Kwon dan Dohee bertemu, Kwon mengatakan jika Kwon merasakan efek samping dari kejadian saat itu. Di sini Dohee pun awalnya memberi Kwon uang yang bertujuan sebagai kompensasi atau ganti rugi. Namun Kwon menolak karena saat ini ia memiliki banyak uang. Kemudian Kwon mengatakan jika hanya Dohee yang bisa membantunya dan mengajak Dohee pergi ke suatu tempat. Di sini Dohee seakan tersihir dengan perkataan Kwon dan menuruti permintaan Kwon. Ternyata Kwon mengajak Dohee untuk menemui orang-orang yang telah habis masa kontraknya dan menggunakan kekuatannya kembali saat ia memegang tangan Dohee. Setelah itu Kwon mengajak Dohee ke pinggir sungai Han. Di sini Kwon menceburkan diri bersama dengan Dohee. Kwon mengira jika itulah salah satu cara untuk mengembalikan kekuatannya. Namun ternyata hal itu gagal dan menjadikan Dohee marah kepada Kwon karena telah membuatnya hampir kehilangan nyawa kedua kalinya. Di sini Dohee menangis dan mengatakan jika saat ini ia sudah merasa stres dengan kedatangan orang yang ingin membunuh dirinya. Dohee yang merasa kesal pun memberikan uang kepada Kwon supaya Kwon tidak mengganggunya lagi dan pergi meninggalkannya. Setelah Dohee pergi, Kwon pun menjadi semakin bingung bagaimana caranya untuk mengembalikan kekuatannya kembali. Kemudian saat Dohee tengah berjalan sendirian, ia melihat sebuah berita terkait kematian kepala keuangan perusahaannya. Melihat hal itu, Dohee pun menjadi tertegun sejenak karena musuh-musuhnya telah mengambil orang-orang terdekatnya. Dan tiba-tiba datang seseorang dengan membawa sebuah cairan asam dan melemparkannya kepada Dohee. Namun untungnya pada saat itu Kwon datang dan menyelamatkan Dohee.
Di sini Dohee pun menyadari jika Kwon-lah yang selama ini menyelamatkannya berulang kali. Kemudian Kwon pun mengatakan kepada Dohee jika Dohee harus menjaga dan bertanggung jawab saat menyimpan barang milik orang lain. Namun di sini Dohee kebingungan dengan maksud Kwon. Namun saat itu Dohee yang melihat luka di tubuh Kwon pun menjadi panik. Saat itu Kwon pun langsung menggenggam tangan Dohee dan tato di pergelangan tangan milik Dohee pun menyala. Seketika itu lukanya sembuh dan menghilang. Dohee yang melihat hal itu pun menjadi kaget dan menanyakan siapa sebenarnya Kwon. Kwon pun mengatakan dengan sejujurnya jika ia adalah seorang demon atau iblis. Kemudian Dohee pun melaporkan kejadian ini ke polisi. Setelah diselidiki, polisi pun menjelaskan jika cairan yang disiramkan kepada Dohee adalah asam sulfat, yang mana cairan tersebut mengenai seseorang maka cairan tersebut mampu membunuhnya. Setelah selesai urusannya di kantor polisi, Dohee pun keluar dari tempat tersebut. Ternyata di sini Kwon tengah menunggu Dohee dan mengantarnya pulang. Saat di perjalanan, Kwon memarahi Dohee dan meminta Dohee untuk lebih berhati-hati. Di sini Dohee masih meragukan jika Kwon adalah seorang iblis. Kwon pun mengatakan jika ia adalah seorang demon yang mengabulkan semua permintaan manusia melalui sebuah kontrak. Dohee tidak peduli siapa Kwon, namun Dohee justru mempermasalahkan tato yang sekarang telah berpindah di tangan Dohee. Dohee yang akhirnya mengerti mengapa Kwon sangat membutuhkan memegang tangannya supaya kekuatannya kembali. Kemudian Dohee pun mengajak Kwon melakukan sebuah perjanjian di mana Kwon menjadi pengawalnya. Dohee melindungi dirinya dari bahaya dan Kwon melindungi tato miliknya yang kini berada di pergelangan tangan Dohee. Di sini Kwon pun menolak penawaran Dohee dan setelah sampai di rumah Kwon mendapat pesan dari Dohee yang mengatakan jika Kwon tidak menyetujui penawarannya maka ia akan menghapus tato tersebut menggunakan laser. Di sisi lain Dohee yang tengah menonton berita kematian kepala keuangan perusahaannya pun langsung menelpon Nyonya Ju. Di sini Dohee pun menceritakan semuanya. Namun Nyonya Ju menenangkan Dohee dan meminta Dohee untuk tidak memikirkan hal itu. Dan ternyata Nyonya Ju sudah bergerak lebih dahulu dan telah memiliki data-data perusahaannya selama 10 tahun belakangan. Dan setelah mengecek seluruh laporan keuangan, ia pun menyadari ada kejanggalan di laporan keuangan tersebut. Sedangkan di sisi lain diperlihatkan di mana tangan Kwon yang mulai terbakar. Di sini Kwon pun merasa panik dan pembakaran diri terjadi karena Kwon tidak segera mendapatkan kontrak dengan manusia serta telat dalam menyelesaikan tugas kontrak dengan manusia. Kemudian Kwon pun langsung menelpon Dohee untuk bertemu. Saat mereka bertemu, Kwon pun mengatakan jika ia bersedia menjadi pengawalnya. Dan setelah itu Kwon pun mengajak Dohee pergi ke suatu tempat yang tinggi, dikarenakan di tempat itu ia selalu mendengar orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Saat itu Kwon pun akhirnya mendapatkan orang yang ia tuju. Kemudian ia mendatangi sebuah rumah sakit yang mana di tempat itu terdapat seorang ibu yang tengah putus asa melihat anaknya sakit. Di sini Kwon pun datang dan mengatakan jika ia akan menyembuhkan anak itu dan memperlihatkan kekuatannya. Dan saat itu juga si ibu langsung menyetujui perjanjian kontrak dengan Kwon. Melihat hal itu, Dohee pun menyadari jika Dohee hanya dimanfaatkan oleh Kwon. Dan di sini ia pun mengatakan jika ia tidak mau Kwon menjadi pengawalnya dan pergi meninggalkan Kwon sendirian. Sedangkan di sisi lain diperlihatkan di mana Nyonya Ju yang tengah memarahi seseorang yang telah melakukan pembunuhan, di mana sampai saat ini belum diketahui siapa orang yang tengah dimarahi oleh Nyonya Ju. Dan ternyata orang itu memiliki dendam kepada Nyonya Ju. Dan di rumah Kwon, asistennya pun memberitahukan jika saat Kwon kehilangan kekuatannya terjadi saat bulan purnama. Namun di sini Kwon merasa tidak yakin akankah ia akan bertahan sampai bulan purnama selanjutnya, dikarenakan saat ini Dohee tidak ingin Kwon menjadi pengawalnya. Sementara itu Dohee melihat anak yang sakit dan telah sembuh tengah merayakan ulang tahun bersama kedua orang tuanya. Dan di sini Dohee pun menyadari jika perkataannya bisa saja salah. Kemudian saat perjalanan pulang, Dohee pun kembali bertemu dengan Kwon yang telah menunggunya sambil membawa payung untuk Dohee. Di sini ternyata Kwon masih peduli dengan Dohee dan Dohee menyadari akan hal itu. Hingga akhirnya Kwon pun resmi menjadi pengawal Dohee. Setelah resmi menjadi pengawal Dohee, Kwon pun bertemu dengan asisten Dohee. Di sini asisten Dohee pun memberi Kwon buku-buku panduan menjadi seorang pengawal. Dan di malam harinya Kwon pun akhirnya mengantar Dohee pulang ke rumah.
rumah. Di sini Dohi penasaran mengapa Guwon bisa menjadi demon. Namun Guwon mengatakan jika ia tidak mengetahuinya dan hanya mengetahui jika ia berumur 200 tahun. Guwon juga mengatakan jika dahulunya ia adalah seorang manusia dan di sini ia adalah seorang pilihan Tuhan untuk menjadi demon. Namun menurut Dohi, Guwon terpilih menjadi demon karena dahulunya Guwon bersikap jahat. Namun tiba-tiba Dohi mendapat pesan dari Nyonya Ju yang mengatakan jika ia ingin pamit. Melihat hal itu, Dohi pun langsung panik dan segera menuju ke rumah Nyonya Ju. Saat sampai di rumah Nyonya Ju, ia pun melihat jika Nyonya Ju telah tergeletak tidak bernyawa. Dohi pun panik dan meminta Guwon untuk menyelamatkan Nyonya Ju. Di sini Dohi mengatakan jika ia bersedia membuat kontrak dengannya asal Nyonya Ju hidup kembali. Namun Guwon mengatakan jika ia tidak bisa membuat kontrak dengan orang yang sudah meninggal. Kemudian saat pemakaman Nyonya Ju, Dohi pun menjadi teringat saat orang tuanya meninggal. Di sini Dohi masih belum mempercayai jika Nyonya Ju telah meninggal dunia. Dan ternyata anak-anak Nyonya Ju justru membicarakan warisan ibunya. Berbeda dengan Dohi yang merasa kehilangan Nyonya Ju. Kemudian ia pun menyendiri di taman bunga kesukaan Nyonya Ju. Pada saat itu Noh Dokyung datang untuk merokok. Di sini Dohi pun mengatakan jika Nyonya Ju tidak suka bau rokok. Namun Dokyung justru mengatakan jika Nyonya Ju telah meninggal dunia dan seluruh hartanya akan menjadi miliknya. Di sini Dokyung juga mengatakan jika ia tidak mau menuruti perkataan Dohi yang bukan siapa-siapanya. Setelah itu datang Guwon dan mereka berdua duduk bersama. Di sini Dohi mengenang Nyonya Ju dan Guwon mengatakan jika Dohi memakai baju warna hitam maka roh dari orang yang sudah meninggal tidak akan mengenalinya. Awalnya Dohi tidak mempercayai akan hal itu, namun Guwon pada saat itu langsung mengubah baju Dohi menjadi warna putih dan mengatakan kepada Dohi jika ia harus percaya kepadanya, jika Nyonya Ju akan mendatanginya, dan tiba-tiba saja datang seekor kupu-kupu mendekatinya. Ia pun yakin jika kupu-kupu itu adalah Nyonya Ju. Dohi pun akhirnya mengucapkan salam perpisahan dengan Nyonya Ju. Kemudian setelah itu seluruh anggota keluarga sedang berkumpul dan membahas kematian Nyonya Ju. Menurut keterangan polisi, obat yang dikonsumsi Nyonya Ju sebelum meninggal adalah zat diklofenat. Dohi yang mendengar hal itu pun merasa aneh dikarenakan Nyonya Ju biasanya meminum obat analgesit karena Nyonya Ju memiliki alergi dengan diklofenat. Di sini anak-anaknya pun mulai curiga jika hal ini adalah malpraktek. Namun Dohi justru meyakini jika Nyonya Ju dibunuh. Noh Sukmin mengatakan jika mereka tidak boleh menceritakan kematian ibunya dan takut menjadi gosip. Di sini mereka pun bersepakat untuk memberitakan kematian ibunya karena serangan jantung. Dohi yang mendengar hal itu pun tidak terima mengapa bisa anak-anak dari Nyonya Ju justru tidak peduli dengan ibunya sendiri. Kemudian Dohi pun mengatakan kepada semua orang jika Nyonya Ju mati karena pembunuhan. Hal ini pun menjadikan semua orang yang datang heboh dan anak-anak Nyonya Ju marah seketika itu. Setelah itu pengacara Nyonya Ju pun membacakan sebuah surat wasiat dari Nyonya Ju, di mana surat tersebut berisi seluruh properti dan uang tunai akan diserahkan kepada sebuah yayasan amal. Kemudian untuk saham serta seluruh anak perusahaan akan diserahkan seluruhnya kepada Dohi. Di sini orang-orang pun terkejut mendengar hal itu. Bahkan Dohi yang bukan anak kandung Nyonya Ju pun terkejut mendengar hal itu. Namun pemberian warisan tersebut memiliki syarat di mana Dohi harus menikah selama 1 tahun. Namun jika Dohi tidak bisa menikah selama 1 tahun tersebut, maka warisan akan disumbangkan ke yayasan amal. Anak-anak Nyonya Ju pun akhirnya menuduh Dohi telah melakukan sesuatu dan melarang Dohi untuk mengambil warisan tersebut. Namun di sini Dohi pun mengatakan jika ia akan mengungkap fakta semuanya dan Dohi mendekati Guwon dan melamar Guwon. Namun sayangnya Guwon menolak Dohi. Dikarenakan malu, Dohi pun pergi meninggalkan tempat itu dengan diiringi oleh Guwon. Guwon mengatakan jika ia tetap ingin bekerja secara profesional. Setelah acara pemakaman, di sini Suan pun marah besar karena Dohi melamar seseorang di hadapan mereka dan memperlihatkan jika Dohi seakan menantang mereka. Ia juga merasa kesal dengan ibunya karena memberikan warisannya kepada Dohi yang tidak memiliki urutan darah dengannya. Di sini Suan pun berniat untuk menggugat Dohi, namun kakaknya mengatakan jika hal itu tidak mungkin terjadi karena itu sah di mata hukum. Bahkan pembuatan wasiat dilakukan di hadapan seorang pengacara.
Di sisi lain diperlihatkan di mana Dohee yang berusaha menjauhi Kwon karena merasa malu telah ditolaknya. Setelah sampai rumah, Dohee pun langsung saja pergi meninggalkan Kwon sendirian. Di sini Kwon melihat sepucuk surat milik Dohee tertinggal di mobil. Saat Kwon ingin memberikan surat tersebut, Kwon mendengar jika Dohee tengah memaki Kwon karena telah menolaknya. Dengan kemarahan Dohee yang sangat seram itu, Kwon pun menjadi ketakutan dan tidak jadi memberikan surat tersebut dan pergi meninggalkan rumah Dohee. Kemudian selang beberapa waktu, Ju Sok-hun pun datang menemui Dohee. Di sini Dohee pun menceritakan rencananya kepada Sok-hun. Namun Sok-hun menyarankan Dohee untuk tidak melakukannya karena hal ini sangatlah berbahaya, di mana Dohee akan mengambil alih komisaris dan membentuk tim audit baru. Dohee pun mengatakan jika ia harus bertindak cepat demi mengetahui siapa pembunuh Nyonya Ju. Sok-hun pun tidak bisa mencegah Dohee. Kemudian Sok-hun menanyakan laki-laki yang baru saja dilamar oleh Dohee tadi siang. Dohee pun menceritakan jika Kwon telah menyelamatkan berulang kali dan ia telah mengenal Kwon lumayan lama. Awalnya Sok-hun pun di sini ingin menginap di rumah Dohee karena ingin menjaganya. Namun Dohee menolak dengan alasan ia tidak bisa tidur jika ada orang lain di rumahnya. Di sini Sok-hun juga mengatakan jika ia akan menggantikan peran Nyonya Ju dan akan menjaga Dohee. Sedangkan di sisi lain Kwon menceritakan kejadian tadi kepada asistennya. Asistennya justru mengatakan jika kisah ini seperti di film-film. Namun Kwon justru mengatakan jika hal itu tidak ada gunanya baginya. Dan tiba-tiba Gayung datang dengan perasaan kesal dan meminta penjelasan terkait sebuah artikel yang baru saja rilis, di mana artikel tersebut memberitakan terkait Kwon yang menolak lamaran Dohee. Namun untungnya pada saat itu Kwon mendapat telepon dari Dohee yang mengajak Kwon bertemu. Setelah bertemu, Dohee pun merasa kesal karena di dalam artikel tersebut disebutkan jika dirinya ditolak oleh Kwon secara mentah-mentah. Kemudian Dohee pun menanyakan alasan Kwon menolak dirinya. Di sini Kwon justru berbalik tanya kepada Dohee mengapa yang ia lamar pada saat itu adalah dirinya. Padahal di tempat itu banyak sekali orang. Dohee pun merasa kesal dan pergi meninggalkan Kwon. Namun di sini Kwon mengatakan jika ia akan mengantar Dohee pulang. Saat di perjalanan pulang, Dohee pun tertidur. Kemudian saat itu Kwon pun memasukkan surat dari Nyonya Ju yang sempat tertinggal ke dalam tas Dohee. Setelah sampai di rumah, Kwon tetap mengantar Dohee sampai depan pintu rumah. Di sini Kwon meminta Dohee untuk menelponnya ketika Dohee membutuhkan bantuannya. Setelah sampai di dalam rumah, Dohee pun melihat jika di dalam tasnya ada sebuah surat. Ia pun membuka surat tersebut dan membacanya, di mana isinya adalah sebuah ucapan perpisahan dari Nyonya Ju dan menginginkan jika Dohee bisa segera menemukan pendamping hidup. Kemudian di pagi harinya Dohee pun pergi ke pemakaman Nyonya Ju bersama dengan Kwon. Dan ternyata di sisi lain di tempat itu juga terdapat anak buah mafia yang bosnya telah meninggal karena telah habis masa kontraknya dengan Kwon. Dan sepertinya mereka memiliki dendam kepada Kwon. Kemudian di suatu ketika Kwon bermimpi jika ia melihat masa lalunya saat ia tengah menjadi manusia, di mana pada saat itu ia melihat sosok pemuda yang mirip sekali dengannya, di mana pemuda itu bernama Yi-sun. Saat ia terbangun, ia pun akhirnya menceritakan hal itu kepada asistennya dan mengatakan jika ia ingin mencoba mencari tahu tentang masa lalunya saat menjadi manusia. Dan setelah itu saat perjalanan mengantar Dohee ke kantor, Kwon pun kembali meminjam tangan Dohee untuk ia genggam dan merasakan kembali kekuatannya. Namun di sini Dohee sempat menolak karena ia takut jika orang-orang akan mengira aneh karena ia masih bergandengan tangan dengan orang yang telah menolaknya. Setelah sampai di kantor, sekretaris Dohee pun mengatakan jika ia telah menemukan rekaman CCTV rumah milik Nyonya Ju sebelum Nyonya Ju meninggal dunia. Dan pada saat itu Dohee pun meminta Kwon untuk ikut serta membantu mencari tahu rekaman CCTV yang begitu banyaknya. Di sini Kwon pun merasa kesal karena melihat rekaman yang sangat banyak. Kwon kemudian mengatakan jika ia akan menemukan pelaku pembunuhan menggunakan kekuatannya. Namun di sini Kwon ingin Dohee berjanji kepadanya jika pelaku telah ditemukan, Dohee tetap harus membantu Kwon untuk bisa mengembalikan tato miliknya. Dan Kwon pun ingin menggunakan kekuatannya dimanapun ia berada. Hingga akhirnya Dohee pun mau tidak mau menuruti keinginan
Kwon demi bisa menemukan pelaku pembunuhan Nyonya Ju. Kemudian setelah itu Kwon pun mencoba untuk teleportasi namun gagal. Awalnya ia mengira jika kekuatannya tidak berfungsi, namun saat ia mencoba kembali dengan teleportasi ke Pak Han, ketua tim pemasaran, dan ternyata hal itu pun berhasil. Di sini mereka mendengar jika Pak Han tengah membicarakan Do-hee dan Kwon. Ternyata di sini para karyawan Do-hee tengah membicarakan hubungan Kwon dengan Do-hee. Sedangkan di sisi lain anak buah mafia telah menemukan informasi terkait Kwon dan Do-hee. Dan ternyata orang yang memberikan informasi itu adalah orang yang sempat ingin membunuh Do-hee di mobil. Dan kemudian diperlihatkan di mana Do-hee yang tengah mengecek CCTV pun menyadari jika di dalam CCTV terdapat kejanggalan dan ada video yang terpotong. Kemudian pada saat itu Kwon pun mendatangi Do-hee dan mengajak Do-hee untuk pergi. Ternyata di sini Kwon mengajak Do-hee untuk makan bersama tim pemasaran. Awalnya para karyawan pun merasa canggung dengan Do-hee, namun hal itu bisa dicairkan dengan minum-minum bersama. Dan pada saat itu karyawan Do-hee pun menanyakan alasan Kwon menolak Do-hee. Di sini Kwon pun mengatakan jika sebenarnya ia juga menyukai Do-hee, namun Kwon merasa jika ia tidaklah pantas. Dan Kwon pun mengatakan jika seorang karnivora tidak mungkin akan memakan mangsanya. Mendengar alasan dari Kwon itu, Do-hee pun merasa kesal dan pergi meninggalkan Kwon. Di sini Do-hee mengatakan jika ia juga manusia yang memiliki perasaan. Saat Do-hee menengok ke belakang, ia kaget karena ia tidak melihat Kwon berada di belakangnya. Kemudian Do-hee pun menjadi panik dan mencoba menelpon Kwon namun tidak diangkat. Sedangkan di sisi lain Kwon yang pergi meninggalkan Do-hee karena ia juga merasa kesal dengan Do-hee yang mengatakan hal itu. Namun tiba-tiba Kwon di sini bertemu dengan anak buah mafia yang ingin balas dendam dengannya. Namun karena ia tidak memiliki kekuatan, Kwon pun akhirnya memilih kabur. Namun di sini Kwon berhasil ditangkap oleh anak buah mafia tersebut. Untungnya tidak lama setelah itu Do-hee pun datang dan menyelamatkan Kwon. Di sini Do-hee melempar gas air mata kepada para mafia itu dan mendekati Kwon supaya Kwon bisa memegang tangannya. Dan saat berhasil memegang tangan Do-hee, kekuatan Kwon pun kembali dan luka-luka yang ada di tubuhnya pun menghilang. Kemudian pada saat itu Kwon pun mengajak Do-hee untuk menari bersama untuk menghipnotis para gangster dan melawan mereka dengan menggunakan sebuah tarian. Dan perasaan mereka berdua pun seakan menyatu seiring dengan terjatuhnya para gangster tersebut. Setelah berhasil mengalahkan gangster dengan tarian itu, menjadikan Kwon merasa aneh dengan dirinya. Di sini Kwon merasa dadanya berdegup kencang saat menatap Do-hee, hingga mereka pun tidak menyadari jika ada seseorang yang merekam aksi mereka berdua dari kejauhan. Setelah itu Kwon pun mengajak Do-hee pulang dan mengantarnya. Saat sampai di rumah, Kwon pun langsung pergi begitu saja meninggalkan Do-hee. Di sini Kwon memegang dadanya dan merasa heran dengan apa yang tengah ia rasakan. Kemudian Kwon masih berusaha meyakinkan dirinya jika hal ini adalah efek dari tato miliknya yang tengah berada di lengan milik Do-hee. Sedangkan Do-hee yang terus memikirkan sikap Kwon yang aneh pun menjadi kesal dan sebenarnya ia juga merasakan jika jantungnya berdebar saat menari bersama. Dan setelah itu Do-hee pun pergi untuk mendatangi yayasan milik Kwon untuk menanyakan preman-preman yang menyerangnya tadi. Sesampai di yayasan Kwon, ia justru bertemu dengan Gayong. Di sini Do-hee pun mengatakan jika ia memiliki hubungan khusus dengan Kwon dan akhirnya Do-hee pun memasuki kantor milik Kwon. Do-hee pun sempat kaget karena ia melihat ruangan Kwon penuh dengan jam dinding, di mana jam dinding itu merupakan kontrak-kontrak manusia dengan Kwon. Kemudian di sini Do-hee melihat suatu buku yang membuatnya penasaran. Namun tiba-tiba datang Kwon dan langsung mengatakan jika Do-hee tidaklah sopan karena telah masuk ruangan orang tanpa izin dan menyentuh barang milik orang lain tanpa seizinnya. Kemudian pada saat itu Do-hee pun melihat kalung salib yang tengah dipakai oleh Kwon. Namun di sini Do-hee merasa aneh karena Kwon adalah iblis. Namun mengapa Kwon memakai kalung salib? Di sini Kwon mengira jika Do-hee tengah memperhatikan tubuhnya dan mengejek Do-hee. Namun ternyata pada saat itu Gayong tengah mengintip Do-hee dan Kwon dari luar. Kwon yang melihat itu pun langsung membuka pintu. Namun di sini Gayong justru bersikap manja kepada Kwon. Saat itu Kwon merasa risih dengan sikap Gayong dan menyuruh Gayong keluar dari ruangannya. Kemudian Do-hee pun menanyakan siapa wanita itu. Di sini Kwon tidak menjawab pertanyaan Do-hee, namun Kwon malah memarahi Do-hee yang datang ke tempatnya malam-malam dan mengganggunya.
Dohee pun menjelaskan jika kedatangannya hanya ingin menanyakan alasan Kwon yang pergi begitu saja. Di sini Kwon menjawab jika ia hanya malas berlama-lama dengan Dohee, namun jawaban Kwon justru terlihat sangat ketus sehingga menjadikan Dohee merasa kesal dan pergi meninggalkan Kwon. Walaupun Kwon terlihat ketus dengan Dohee, namun Kwon masih mempedulikan Dohee dan meminta asistennya untuk mengawal Dohee. Sedangkan di sisi lain terlihat seorang laki-laki menaruh sebuah rekaman video Dohee dan Kwon yang mengalahkan para gangster. Kemudian laki-laki itu pun memberikan info kepada bosnya yang bisa diketahui jika bosnya ini adalah dalang dibalik kematian kepala keuangan Mirai Group, kematian Nyonya Chu serta musuh dari Dohee. Kemudian diperlihatkan di mana Noh Do-kyung yang pulang ke rumah. Di sini ayahnya merasa curiga dengan anaknya karena bajunya penuh dengan darah. Ternyata Noh Do-kyung baru saja membunuh dokter psikiaternya yang telah mengatakan dirinya gila karena pernah membunuh seseorang. Sedangkan si pembunuh yang telah mendapatkan rekaman itu pun mencoba memutar rekaman itu, namun saat dibukanya ternyata rekaman tersebut rusak. Kemudian ia pun menghubungi anak buahnya dan mengatakan jika filenya rusak, dan mereka berdua pun berniat untuk membunuh Dohee saat Dohee tidak bersama Kwon. Dan di pagi harinya saat berangkat kerja, Dohee pun terlihat sangat judes dan bodoh amat dengan Kwon. Di sini Kwon pun menyadari jika sikap Dohee aneh pun menjadi gelisah. Setelah itu Dohee pun memutuskan untuk pergi sendiri tanpa mengajak Kwon. Namun saat ia keluar ada seseorang yang terlihat aneh dengan menggunakan helm mendekati Dohee. Untungnya asisten Dohee menyelamatkan Dohee dengan memukul orang itu, dan saat dibuka helmnya orang tersebut adalah asisten Kwon. Di sini asisten Kwon mengatakan jika ia hanya merasa khawatir dengan keadaan bosnya yang sejak malam terlihat murung. Di sini mereka pun saling meminta maaf terkait keributan tadi. Dan ternyata mata-mata yang ingin membunuh Dohee ternyata berada di dalam kantor Dohee. Dan pada hari itu perusahaan Mirai Pusat mengadakan sebuah rapat yang mana pada rapat tersebut menunjuk Sukmin untuk menjadi komisaris utama di perusahaan tersebut. Di sini Noh Sukmin pun sempat mengejek Dohee dan mengatakan jika semuanya akan berakhir dan meminta Dohee untuk segera mencari pasangan sebelum waktunya habis. Dan itu pun jika ada pria yang mau menikahinya. Setelah acara tersebut, Dohee dan Kwon pun pergi ke kantor polisi untuk mengecek perkembangan kasusnya. Namun sampai saat ini polisi belum menemukan siapa pelaku tersebut. Dikarenakan polisi tidak menemukan data dari bentuk wajah yang telah mereka sketsakan. Dohee justru mengatakan kepada polisi jika ia berencana menjadi umpan supaya pelaku menampakkan diri. Kwon yang mendengar hal itu pun melarang Dohee karena hal itu sangatlah berbahaya dan Dohee terlalu nekat. Di sini Dohee pun mengatakan jika ia tengah putus asa, namun ia mengatakan jika ia memiliki seorang pengawal yang hebat yang bisa melindunginya. Dan ternyata pujian dari Dohee ini pun bisa menjadikan Kwon salting brutal. Kemudian setelah itu Dohee pun pergi untuk menemui seseorang sebagai pasangan kencannya. Pria itu bernama Choi Woo-son. Woo-son bekerja menjadi seorang jaksa, namun tingkah Woo-son terlihat alay dan narsis. Hal ini menjadikan Kwon kesal dan mengerjai Woo-son. Walaupun Woo-son terlihat sangat aneh, namun ternyata Dohee menyetujui jika ia menikah dengan Woo-son. Dengar hal itu, Kwon pun protes dan merasa cemburu karena Dohee terlihat terlalu gegabah. Ternyata tujuan dari Dohee adalah untuk mencari jaksa agar ia bisa melawan anak dari Nyonya Chu yang selalu meremehkannya. Kwon yang masih merasa cemburu dengan Dohee pun menjadi kesal dan mengajak Dohee pergi ke tempat preman yang menyerangnya. Ia pun meminta preman itu untuk mencari pelaku yang berusaha membunuh Dohee. Di sini Kwon pun mengancam preman itu dengan memperlihatkan kekuatannya. Namun di sini Dohee menolak dan berusaha melepas tangan Kwon. Kwon pun mengatakan jika hal ini terjadi karena Dohee. Sejak kedatangan Dohee, hidupnya menjadi kacau. Ia juga berharap jika Dohee tidak datang di hidupnya. Dengar hal itu, Dohee menjadi sedih dan mempersilahkan Kwon untuk tidak menjadi pengawalnya lagi. Kemudian di malam harinya saat di rumah, tiba-tiba pelaku yang ingin membunuh Dohee berada di dalam rumahnya dan langsung menyekap Dohee sampai pingsan. Kemudian saat Dohee tersadar, ia pun kaget karena tubuhnya digantung di balkon rumahnya. Di sini pelaku langsung memotong kain tersebut dan menjadikan Dohee semakin panik. Namun untungnya pada saat itu Kwon datang dan menyelamatkan Dohee, dan ternyata hal itu terjadi karena pada saat ia disekap ia sempat memberikan sinyal darurat yang terhubung ke ponsel Kwon. Sehingga Kwon yang menerima hal itu pun langsung segera pergi ke rumah Dohee dan berhasil menyelamatkan Dohee.
Dan ternyata pada saat itu pelaku dengan ganasnya langsung menebas tangan Kwon menggunakan pisau. Dan di sini mereka berdua pun terjatuh. Namun pada saat itu Kwon yang tengah memegang tangan Do-hee dan bisa menggunakan kekuatannya kembali sehingga mereka berdua berhasil selamat. Do-hee yang pada saat itu merasa lega karena telah berhasil selamat pun langsung memeluk Kwon dengan sangat eratnya. Dan ternyata pada saat itu So-hun juga mendapat sinyal bahaya dari Do-hee dan langsung pergi ke rumah Do-hee. Namun saat sampai di rumah Do-hee, ia melihat jika Do-hee tengah memeluk Kwon. Dan setelah itu Do-hee pun menceritakan kejadian saat pelaku datang kepada Kwon dan So-hun. Kemudian mereka pun melihat CCTV. Mereka kaget karena pelakunya memiliki wajah yang berbeda. Namun di sini mereka menyadari jika mereka sama-sama memiliki luka di bagian belakang leher. Hal ini pun menjadikan mereka mempunyai kesimpulan jika pelaku adalah orang yang sama, namun pelaku memakai topeng supaya tidak ketahuan. So-hun yang mendengar pembicaraan mereka berdua pun bingung karena tidak tahu menau dengan hal itu. Setelah itu, So-hun pun mengajak Kwon untuk berbicara berdua dan meminta penjelasan Kwon mengapa Kwon bisa menyelamatkan Do-hee. Namun di sini Kwon enggan menjelaskannya. Sedangkan Do-hee yang berada di rumahnya pun masih merasa shock dengan kejadian yang baru saja ia alami. Kemudian So-hun mendatanginya dan menenangkan Do-hee. Serta di sini So-hun pun mengajak Do-hee untuk menikah dengannya supaya So-hun bisa menjaganya dan menyelamatkannya dari bahaya. Namun tiba-tiba pada saat itu Kwon pun datang dan sama-sama melamar Do-hee. Mendengar hal itu Do-hee pun menjadi semakin kaget dan tidak percaya. Di sini Do-hee pun akhirnya mengatakan kepada mereka berdua jika ia meminta waktu untuk memikirkan jawabannya. Kemudian di pagi harinya saat di kantor, asisten Kwon datang menemuinya dengan membawakan sebuah makanan. Di sini asistennya merasa khawatir karena bosnya semalam tidak pulang ke rumah. Kwon pun menceritakan kepada asistennya terkait kejadian semalam dan mengatakan jika ia melamar Do-hee. Mendengar hal itu, asistennya pun panik dan teringat jika seorang demon menikah dengan manusia biasa maka gerbang neraka akan terbuka. Dan pada saat itu ia pun melihat So-hun datang ke kantor Do-hee dengan membawa sebuah bunga. Melihat hal itu, Kwon pun semakin kesal karena Do-hee terlihat sangat akrab dengan So-hun. Setelah So-hun bertemu dengan Do-hee, ia pun pergi mengajak Kwon untuk berbicara. So-hun merasa heran dengan Kwon karena pada saat itu ia menolak lamaran Do-hee, namun sekarang ia justru ingin melamar Do-hee. Namun Kwon mengatakan jika ia menolak, namun sebenarnya ia juga memiliki perasaan kepada Do-hee. Dan setelah itu Do-hee dan Kwon pun pergi ke sebuah acara pembangunan kantor grup Mirai yang baru. Di sini Do-hee pun berkata kepada Noh Suk-min jika ia akan menikah dan tentu saja hal ini menjadikan semua orang terkejut mendengar ucapan Saat Do-hee. Do-hee tengah berjalan, ia melihat jika orang yang hendak membunuhnya berada di tempat itu dan menjadikan ia shock. Untungnya Kwon berada di sampingnya dan menenangkannya. Kemudian di keesokan harinya, akhirnya acara pernikahan Do-hee pun digelar. Dan pada saat itu ia pun berhalusinasi melihat Nyonya Ju berada di dekatnya. Dan pada saat itu anggota keluarga Nyonya Ju datang. Di sini Suk-min memberi selamat kepada Do-hee yang entah itu bentukan sindiran atau perasaan kesalnya. Dan ternyata mempelai prianya pada saat itu adalah Kwon. Diketahui jika saat perjalanan menuju acara pembangunan proyek perusahaan Mirai Group, Do-hee menanyakan alasan Kwon melamarnya. Di sini Kwon pun menjawab jika ia melamar Do-hee karena ia tidak ingin Do-hee meninggal, dan jawaban Kwon meyakinkan Do-hee untuk menerima lamaran Kwon. Dan di malam sebelum pernikahan, mereka berdua pun membuat sebuah perjanjian nikah di mana mereka berdua harus terlihat seperti sepasang suami istri beneran. Kemudian mereka berdua pun harus saling membantu satu sama lain dan kontrak tersebut akan berakhir setelah tujuan mereka berdua sama-sama tercapai. Dan pada saat itu acara pernikahan pun dilaksanakan. Di sisi lain So-hun merasa sakit hati karena melihat Do-hee lebih memilih Kwon. Di sini Do-hee pun melihat jika Noh Dok-yun terlihat aneh saat menatapnya dan mengingatkannya dengan pelaku pembunuhan itu. Setelah itu Do-hee pun pergi menemui So-hun. Di sini Do-hee mengatakan kepada So-hun walaupun Do-hee tidak memilih So-hun, namun So-hun tetap menjadi bagian keluarganya yang sangat ia andalkan. So-hun juga mengatakan jika ia akan selalu mendukung Do-hee apapun keputusan Do-hee. Dan di malam harinya Do-hee dan Kwon pun pulang ke rumah Do-hee. Di sini Kwon kaget karena melihat rumah Do-hee yang berantakan dan mengira jika penjahat tersebut masuk ke rumah dan mengacak-acak rumah Do-hee. Namun ternyata hal itu terjadi karena beberapa hari Do-hee tengah sibuk dan belum sempat beres-beres rumah.
Kemudian pada saat itu Kwon pun membereskan rumah Do Hee menggunakan kekuatannya. Dan saat di kamar mandi, Do Hee pun menjadi kepikiran dengan Noh Do Kyun yang menatap dan tersenyum aneh kepadanya. Dan pada malam itu Kwon dan Do Hee tidak tidur dalam satu kamar. Saat Kwon tertidur, ia kembali bermimpi tentang masa lalunya saat menjadi manusia. Dan pada saat itu ia tengah melihat seorang gadis yang tengah berlatih menggunakan pedang sambil menari. Namun gadis tersebut belum sempat terlihat dan Kwon keburu terbangun dari tidurnya. Saat keluar kamar, ia kaget melihat Do Hee yang terlihat sangat cantik walaupun tanpa menggunakan riasan, dan Kwon pun spontan mengatakan jika Do Hee terlihat cantik. Nah, di sini Do Hee pun mengajak Kwon untuk mencari tahu pelaku pembunuhan itu. Setelah bersiap-siap, mereka pun berencana untuk pergi ke tempat latihan Noh Do Kyun, di mana Do Hee pada saat ini tengah mencurigai Do Kyun. Dan pada saat itu terlihat di mana pada saat Do Kyun hampir membunuh teman latihannya dan pergi meninggalkan tempat berlatihnya karena ia hampir saja membunuh teman latihannya. Di sini terlihat jika Do Kyun pergi ke suatu tempat yang mana di tempat itu ia membuka suatu loker namun ia tidak menemukan apa-apa. Di sini Do Hee dan Kwon yang tengah memata-matai Do Kyun hampir saja ketahuan. Do Kyun pun mencoba mendekati ruangan persembunyian Kwon dan Do Hee. Saat mereka berdua hendak teleportasi, tiba-tiba saja kekuatannya mendadak tidak stabil. Nah, di sini Kwon pun menggunakan ide dengan mencium Do Hee supaya mereka tidak terlihat mencurigakan. Dan saat Do Kyun membuka tirai tersebut, Do Kyun kaget melihat dua orang yang tengah berciuman dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan setelah kejadian itu, mereka berdua pun menjadi canggung dan salah tingkah. Saat Kwon mengambil hasil foto, Kwon tersenyum sendiri karena ia tidak menyangka akan mencium seseorang. Namun tiba-tiba datang seseorang yang mengatakan kepada Kwon terkait kekuatan Kwon yang tidak stabil dan mengatakan jika Kwon akan mati. Kemudian saat sampai di rumah Go Hee, ternyata barang-barang milik Kwon pun saat ini sampai di rumah Do Hee. Di sini Do Hee yang melihat jika barang milik Kwon sangat banyak pun merasa kesal dan meminta Kwon untuk mengembalikan barang-barangnya. Kemudian di sini asistennya mengatakan kepada Kwon jika Gayong telah kabur dari yayasannya karena ia merasa sakit hati saat mengetahui Kwon telah menikahi Do Hee. Setelah itu So-hun pun datang ke rumah Do Hee. Di sini So-hun melihat jika asisten Do Hee tengah beres-beres barang milik Do Hee dan Kwon. Kemudian So-hun memberitahu Do Hee jika ia merasa curiga dengan Kwon dan So-hun merasa jika Kwon bukan seorang manusia. Namun di sini Do Hee yang sudah mengetahui hal itu pun berusaha meyakinkan So-hun. Saat So-hun hendak pulang, ia melihat Kwon berada di dalam mobilnya dan mengajak Kwon untuk minum bersama. Di sini So-hun mengatakan jika ia tidak menyukai Kwon dan curiga dengan Kwon jika ia bukan manusia dan mengatakan jika Kwon pasti seorang vampir. So-hun pun mengancam Kwon jika Kwon melakukan sesuatu dan bertindak jahat kepada Do Hee, ia tidak akan tinggal diam. Sedangkan di sisi lain terlihat jika Gayong tengah mabuk berat hingga ia terjatuh dan kakinya sakit. Hal ini menjadikan ia teringat akan masa lalunya saat pertama kali bertemu dengan Kwon, di mana pada saat ia masih kecil ia sering dipukul oleh ayahnya yang kecanduan minuman. Dan di sini Kwon datang untuk menemui ayah Gayong yang mana ayah Gayong memiliki kontrak dengan Kwon dan akan mengakhiri hidup ayah Gayong. Pada saat itu Gayong kecil pun meminta kepada Kwon untuk membawanya pergi. Namun di sini Kwon pun menolak. Gayong yang tidak putus asa dan terus berusaha mencari tahu keberadaan Kwon pun hingga akhirnya ia berhasil menemukannya. Di sini Gayong pun sempat diganggu oleh laki-laki nakal, namun untungnya Kwon datang dan menolong Gayong. Melihat Kwon menolongnya, ia pun menjadi bahagia kembali dan membawa Gayong pulang ke rumah. Kemudian Kwon pun menceritakan kepada asistennya jika kekuatannya kadang tidak stabil dan menceritakan kembali tentang mimpi masa lalunya saat menjadi manusia. Asisten Kwon pun mengatakan jika kekuatannya mulai menghilang karena Kwon menjadi manusia dan ingatannya mulai kembali. Asistennya pun meminta Kwon untuk menjaga dirinya untuk bisa menjadi demon kembali. Dan di malam harinya di yayasan milik Kwon terlihat ada seorang laki-laki yang diam-diam masuk ke yayasan Kwon. Ternyata orang itu adalah penjahat bertopeng yang ingin menaruh alat penyadap di rumah Kwon supaya ia bisa mengetahui rencana Kwon. Kemudian di sini ia melihat suatu buku yang menarik perhatiannya dan mencuri buku tersebut. Saat Kwon kembali ke rumah Do Hee, ia kaget karena melihat Do Hee belum tertidur. Di sini Kwon pun mengatakan jika ia ingin mengecas kekuatannya dan mereka berdua pun tidur bersama di satu ranjang.
Dan di pagi harinya, Kwon menatap wajah Do-hee yang terlihat cantik. Di sini ia merasa aneh dengan perasaannya sendiri. Tiba-tiba saja Do-hee mendapat telepon dari asistennya dan memberi kabar jika terdapat video yang bikin gempar, di mana terdapat sebuah rumor yang menyebarkan tentang Do-hee yang telah membunuh Nyonya Ju demi merebut warisannya. Setelah itu saat di kantor, mereka pun membahas permasalahan ini dan berusaha mencari tahu solusinya. Asisten Do-hee mengatakan jika ia sudah mencoba melalui jalur hukum, namun hal ini gagal karena beritanya sudah tersebar di masyarakat. So-hun pun mengatakan jika ia akan membantu mengatakan kepada dewan direksi dan membujuk mereka dan keluar meninggalkan Do-hee dan Kwon. Kemudian saat So-hun mengetahui jika Do-hee tidak ada di ruangannya, padahal ia baru saja keluar, pun menjadi aneh dan menjadi semakin curiga. Ternyata di sini Do-hee dan Kwon pun pergi menemui Noh Suk-min yang tengah berlatih menembak. Di sini Suk-min pun mengatakan jika hal ini adalah hal yang pantas didapatkan oleh Do-hee. Nah, di sini Do-hee pun mengatakan jika dahulu Nyonya Ju pernah mengatakan jika ia melahirkan anak iblis yang membunuh orang tuanya. Di sini Do-hee pun menanyakan kepada Suk-min apakah ia yang telah sengaja menabrak orang tuanya. Kemudian Noh Suk-min pun mengarahkan senjatanya kepada Do-hee, namun Do-hee menantang dan tidak takut dengan hal itu. Saat Do-hee hendak pergi, Noh Suk-min pun menembakkan peluru sebagai peringatan kepada Do-hee dan meminta Do-hee untuk tidak nekat supaya nasibnya tidak sama dengan kedua orang tuanya. Setelah itu Do-hee dan Kwon pun teleportasi ke tempat orang yang telah membuat rumor tersebut. Di sini Do-hee menanyakan siapa yang memintanya melakukan hal ini. Namun ia tidak mengetahui karena ia hanya dibayar dengan Bitcoin. Kemudian pada saat itu Kwon pun membawa pria itu ke gudang brankas Bank Korea dengan teleportasi. Kwon mengatakan jika besok pria itu akan terkenal sebagai seorang pencuri yang masuk ke brankas bank. Dengan hal itu, pria itu pun bersedia menuruti perkataan Do-hee dan Kwon. Tiba-tiba saja Kwon mendapat telepon dari asistennya dan mengatakan jika buku panduan iblis menghilang. Kwon pun langsung teleportasi ke yayasannya dan membicarakan hal itu. Dan ternyata pembicaraan mereka terdengar jelas oleh penjahat yang telah menyadap rumah Kwon. Di sini penjahat itu pun akhirnya mengetahui siapa Kwon sebenarnya. Kemudian saat Kwon dan Do-hee hendak pulang, tiba-tiba gangster yang tadinya mengeroyok Kwon pun datang ke yayasannya. Namun di sini mereka tidak menyerang Kwon, justru mereka berlutut kepada Kwon dan meminta Kwon menjadi bos mereka. Awalnya Kwon menolak hal itu, namun mereka memaksanya dan akhirnya Kwon pun menyetujuinya. Dan di sisi lain diperlihatkan terdapat seseorang yang misterius tengah mendengarkan rekaman percakapan Kwon terkait dirinya seorang demon. Kemudian laki-laki itu meminta penjahat berluka bakar untuk menyingkirkan Kwon terlebih dahulu. Namun penjahat luka bakar itu mengatakan jika Kwon bukan seorang manusia dan ia merasa ketakutan. Namun di sini laki-laki misterius mengatakan jika Kwon dahulunya adalah seorang manusia dan sepertinya laki-laki misterius ini mengetahui sesuatu tentang Kwon. Saat sampai di rumah Do-hee, Kwon pun pamit kepada Do-hee untuk pergi sebentar. Dan terlihat jika Do-hee dan Kwon sudah terbiasa menjadi suami istri dan saling peduli satu sama lain. Namun pada saat itu tiba-tiba datang seorang polisi yang mengatakan jika mereka menangkap Do-hee sebagai tersangka pembunuhan Nyonya Ju. Dan berita terkait penangkapan Do-hee pun langsung menyebar luas. Sedangkan Suk-min yang melihat berita itu pun menjadi semakin puas karena rencananya berhasil. Kwon yang mengetahui jika Do-hee ditangkap polisi pun langsung pergi ke kantor polisi. Namun saat di luar, ia tiba-tiba ditusuk oleh penjahat berluka bakar itu. Namun karena Kwon tidak memiliki kekuatan, Kwon pun akhirnya terjatuh dan merasa kesakitan. Di sini Kwon masih terus kepikiran dengan Do-hee yang tengah ditangkap polisi. Untungnya pada saat itu asistennya datang dan menghajar pelaku tersebut dan menjadikan topengnya koyak. Di sini Kwon pun bisa melihat wajah asli dari penjahat tersebut. Penjahat itu pun panik karena topengnya telah koyak dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Di sisi lain di kantor polisi, kepala kepolisian mengatakan kepada Do-hee jika ia merasa yakin Do-hee bukanlah pelaku pembunuhan Nyonya Ju. Namun saat ini ia tidak bisa melakukan apa-apa karena ia tengah diancam oleh atasannya. Setelah itu datang seorang polisi dan mengatakan keadaan Kwon yang baru saja ditusuk orang. Dengan hal itu Do-hee pun menjadi shock dan meminta dibebaskan saat itu juga. Di sisi lain Kwon yang tengah dilarikan ke rumah sakit pun tengah ditangani dokter. Namun di sini dokter mengatakan jika keadaan Kwon sudah sangat parah.
bahkan bisa saja umur Kwon tidak lama lagi. Dan saat itu entah bagaimana caranya Do-hee berhasil datang ke rumah sakit Kwon. Gayong yang melihat Do-hee datang ke situ pun langsung memarahi Do-hee dan menganggap jika Do-hee lah yang telah membunuh Kwon. Namun asisten Kwon pun menarik Gayong keluar dan meminta Do-hee untuk menyelamatkan Kwon. Kemudian Do-hee pun mendekati Kwon dan memegang tangan Kwon sambil menangis. Ia merasa sedih karena biasanya ia selalu diselamatkan oleh Kwon, namun kali ini ia gagal menyelamatkan Kwon. Dan tiba-tiba saja Kwon pun kembali sadar saat kekuatannya kembali dan mengatakan kepada Do-hee untuk tidak menangis. Di sini Kwon pun memeluk Do-hee dan mengatakan jika ia butuh isi daya dengan memeluk Do-hee. Dan pada saat itu Gayong yang melihat mereka tengah berpelukan pun merasa kesal dan meninggalkan mereka berdua. Di sini Sokun pun datang menemui Do-hee dan mengajak Do-hee untuk kembali ke kantor polisi. Dan setelah itu Do-hee pun kembali ke kantor polisi, sedangkan Kwon yang tengah bermimpi jika tubuhnya terbakar habis hingga akhirnya ia terbangun kaget dengan mimpi itu. Dan di pagi harinya akhirnya Do-hee bisa dibebaskan dari penjara karena tidak cukup bukti. Saat sampai di rumah sakit, Do-hee pun kaget melihat gangster yang sangat banyak. Dikarenakan mereka mengetahui jika Do-hee adalah istri Kwon, mereka pun langsung tunduk dan beri hormat kepada Do-hee. Kemudian pada saat Do-hee masuk ke ruangan Kwon, Kwon pun terlihat sangat bahagia. Kwon pun meminta untuk pulang dan mengatakan jika ia akan sembuh ketika bersama Do-hee. Dan Do-hee lah obatnya dia. Kata-kata gombal Kwon pun menjadikan Do-hee menuruti keinginan suaminya ini. Sedangkan di sisi lain terlihat jika penjahat bertopeng itu memberi pesan kepada Do-kyun jika Kwon telah mengetahui wajahnya. Di sini ia merasa ketakutan jika suatu saat ia akan didatangi oleh Kwon dan merasa stres. Singkat cerita, Kwon dan Do-hee pun telah pulang ke rumah. Di sini Kwon memegang tangan Do-hee dan berusaha untuk mengisi daya. Namun entah mengapa rasanya hal itu sangatlah lemah. Di sini Do-hee pun mengatakan jika hal itu mungkin terjadi karena mereka kurang dekat. Dan benar saja saat itu Kwon pun langsung memeluk Do-hee. Dan tidak berselang lama Kwon mengatakan jika kekuatannya sudah kembali terisi. Hingga akhirnya mereka berdua pun tertidur lelap. Dan di pagi harinya Kwon pun mengajak Do-hee untuk menangkap pelaku pembunuhan itu karena pada saat itu ia telah melihat wajah asli si pelaku. Namun di sini Do-hee melarang Kwon karena Kwon baru saja pulih. Di sini Do-hee pun mengatakan jika ia akan segera berangkat kerja, namun Kwon menarik tubuh Do-hee dan memeluknya. Kwon mengatakan jika ia ingin mengisi daya terlebih dahulu selama 5 menit. Kemudian di sisi lain seseorang yang telah menyebarluaskan gosip terkait Do-hee yang telah membunuh Nyonya Ju pun akhirnya membuat sebuah klarifikasi jika ia hanya disuruh oleh seseorang. Di sini ia pun meminta maaf kepada Do-hee dan namanya kembali membaik, dan masyarakat pun bersimpati terkait penyerangan yang telah menimpa suami Do-hee. Dan akhirnya pencalonan Do-hee menjadi komisaris utama perusahaan Murai pun kini tidak bermasalah lagi. Dan setelah itu tiba-tiba datang Gayong ke kantor Do-hee. Di sini Gayong meminta Do-hee untuk melepas Kwon. Namun di sini Do-hee menjelaskan jika sebenarnya mereka berdua sama-sama saling membutuhkan. Gayong pun mengatakan jika Do-hee telah memanfaatkan Kwon karena tato milik Kwon berpindah ke tangannya dan menjadikan Kwon sebagai perisainya. Mendengar hal itu, Do-hee pun menjadi terdiam dan merenungi perkataan dari Gayong. Sedangkan di sisi lain, asisten Kwon mengatakan kepada Kwon jika buku panduan tersebut benar-benar dicuri orang dan CCTV kantornya telah diotak-atik oleh seseorang. Dan pada saat itu Gayong yang tengah berada di kantor Do-hee pun melihat Kwon yang berada di tempat itu dan langsung memeluknya. Di sini ia mengatakan jika semua ini terjadi karena Do-hee. Namun Kwon mengelak hal itu dan membela Do-hee. Gayong kembali menanyakan perasaan Kwon kepada Do-hee. Saat melihat ekspresi Kwon, Gayong pun semakin yakin jika Kwon bersikap seperti manusia. Gayong pun meminta Kwon untuk kembali menjadi seorang iblis yang tidak memiliki perasaan. Kemudian di malam harinya Do-hee pun menyendiri dan kembali kepikiran dengan kata-kata Gayong hingga ia berhalusinasi sedang bersama Nyonya Ju dan saling curhat. Di sini Nyonya Ju seakan memberi nasihat kepada Do-hee untuk menjaga keluarganya dan tidak kehilangan kembali. Dan di pagi harinya Do-kyung mendatangi Do-hee dan Kwon. Di sini Do-kyung meminta Kwon untuk meninggalkan Do-hee dan mengatakan jika seseorang yang dekat dengan Do-hee pasti akan meninggal. Namun Do-hee meyakinkan Kwon untuk tidak menggubris perkataan Do-kyung dan diperlihatkan di mana pada saat itu tengah dilakukan suatu rapat dewan direksi untuk memilih pencalonan komisaris utama Mirai Group.
Dan tak disangka pada saat itu Do-hee justru mengundurkan diri menjadi komisaris demi menyelesaikan konflik yang tengah terjadi. Setelah selesai rapat, Sukmin dan Sukan pun menemui Do-hee dan meminta penjelasan Do-hee terkait hal itu. Namun di sini Do-hee dengan mantap mengatakan jika ia mengundurkan diri karena ia ingin menyelesaikan konflik dengan menyerahkan warisan Nyonya Ju kepada mereka. Kwon yang mendengar hal itu pun merasa tidak masuk akal dan menanyakan alasan Do-hee dan meminta Do-hee jujur kepadanya. Namun di sini Do-hee mengatakan jika ia hanya ingin hidup tenang dan mengatakan jika Kwon telah kehilangan kekuatan dan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi melindunginya. Sedangkan di sisi lain, anak-anak dari Nyonya Ju tengah membahas terkait Do-hee yang tiba-tiba saja mengundurkan diri. Di sini mereka pun merayakan kemenangan Sukmin yang akan menjadi komisaris utama. Namun anaknya Sukmin justru mengatakan jika ayahnya belum tentu menjadi komisaris. Dan di sisi lain, Kwon pun pergi menemui Sokun dan meminta Sokun mengatakan alasan Do-hee mengundurkan diri dari pencalonan komisaris tersebut. Di sini Sokun pun mengatakan jika ia mengetahui segalanya, di mana Do-hee selalu merasa bersalah dan menganggap dirinya lah penyebab kematian orang tuanya, serta kematian Nyonya Ju, lalu ditambah kasus pernikahan Kwon. Dan Do-hee pun mengundurkan diri karena ia takut Kwon kenapa-napa. Kemudian saat itu Kwon pun mencari keberadaan Do-hee, namun ia tidak menemukannya. Dan ternyata pada saat itu Do-hee tengah berada di taman bunga milik Nyonya Ju dan meminta maaf kepada Nyonya Ju karena ia telah menyerah. Namun tiba-tiba Kwon datang dan mengajaknya kembali. Kwon tidak ingin Do-hee menyerah begitu saja. Kwon mengatakan jika Do-hee harus mengambil keputusan terbaik karena keputusan terbaik Do-hee pasti menjadi keputusan terbaik-baiknya juga. Dan kata-kata tersebut mengingatkannya dengan Nyonya Ju. Namun di sini Do-hee mengatakan jika orang-orang yang bersamanya pasti akan meninggal dunia. Di sini Kwon pun mengatakan jika ia tidak peduli dengan hal itu, dan pada saat itu Kwon pun mendekati Do-hee dan menciumnya. Di sini Kwon merasa jika takdirnya dengan Do-hee adalah hal yang tidak bisa dia elak. Singkat cerita, di malam harinya Kwon dan Do-hee pun kembali melakukan hal tersebut dan menjadikan malam itu adalah malam pertama mereka berdua. Yang mana awalnya pernikahan tersebut merupakan pernikahan kontrak, namun akhirnya mereka pun menjadi saling jatuh cinta. Kemudian di pagi harinya mereka berdua pun pergi untuk sarapan bersama di sebuah restoran. Setelah selesai sarapan, mereka berdua pun berkencan di pinggir sungai Han. Dikarenakan saat itu adalah kencan pertama kali Kwon pun menjadi kebingungan apa yang harus mereka lakukan. Dan pada saat itu Kwon melihat sepasang kekasih yang tengah menaiki sepeda couple. Kwon pun langsung mengajak Do-hee untuk menaiki sepeda tersebut dan bersenang-senang bersama. Setelah itu mereka berdua pun berjalan bersama sambil bercerita. Dan ternyata secara diam-diam ada seseorang yang tengah memotret kebersamaan Kwon dengan Do-hee. Saat Do-hee dan Kwon tengah minum bersama, Do-hee pun mulai menyadari ada seseorang yang sedang mengintainya. Dan diketahui ternyata orang itu adalah Suan, yang mana Suan masih belum percaya jika Do-hee mundur dari pencalonan komisaris begitu saja. Sedangkan di sisi lain, Noh Sung-min pun sudah tidak sabar ingin menduduki jabatannya sebagai komisaris utama Mirai Group. Kemudian ia meminta kepada bawahannya di minggu ini diadakan sebuah rapat pencalonan ketua komisaris utama Mirai Group. Saat perjalanan pulang ke rumah, di sini Sukmin menyadari jika anaknya memiliki 2 ponsel. Kemudian anaknya pun mengatakan jika ponsel satunya untuk urusan pribadi, namun ternyata 1 ponsel tersebut ia gunakan untuk menghubungi pria penjahat bertopeng. Di pagi harinya Do-hee pun kembali bekerja seperti biasanya. Pada saat itu Noh Suk-min pun memberi surat yang berisi sebuah pernyataan penyerahan warisan kepada ahli waris. Do-hee yang melihat hal itu pun mengatakan kepada Do-hee untuk tidak menandatanganinya dan meminta Do-hee untuk tidak menyerah. Namun di sini Do-hee mengatakan jika ia tidak ingin ada peperangan kembali. Kwon pun mengatakan jika ia akan mengajak Do-hee melihat wajah pelaku sebentar saja, baru setelah itu Do-hee boleh menyerah. Do-hee pun menyetujui permintaan Kwon, namun saat mereka hendak teleportasi, tiba-tiba kekuatannya kembali tidak stabil. Dan tak berselang lama, So-hun pun datang menemui Do-hee, dimana sampai dengan saat ini So-hun masih tidak mempercayai Kwon. Namun Do-hee kembali mengatakan kepada So-hun jika ia sangat percaya dengan Kwon. Setelah So-hun menemui Do-hee, ia pun pergi untuk menemui Kwon dan mengajak berbicara berdua. Di sini So-hun masih curiga jika Kwon adalah seorang vampir. So-hun pun menanyakan alasan Kwon menikahi Do-hee.
Kemudian Kwon pun menjawab jika ia membutuhkan Do-hee. Kwon pun mengatakan jika ia akan membalas kelakuan orang-orang yang telah menyakitinya dan menyakiti Do-hee. Setelah itu Kwon pun pergi ke kantor polisi untuk memberikan sketsa wajah pelaku yang asli. Saat Kwon pulang ke yayasannya, ia pun memberikan tugas baru kepada anak buah barunya untuk mencari tahu keberadaan dari penjahat tersebut. Sedangkan di sisi lain, Do-hee menyetujui dan menandatangani surat pernyataan penyerahan harta kepada ahli waris. Di sini ia merasa lega dengan semuanya dan mengajak sekretarisnya untuk minum bersama. Do-hee pun menyadari jika hidupnya jauh lebih tenang setelah menyerahkan semuanya, dan malam itu mereka berdua minum bersama sampai mabuk berat. Sedangkan di sisi lain, polisi yang tengah menyelidiki penjahat itu pun menemukan identitas asli dari penjahat tersebut, di mana penjahat itu bernama Ki Kwang-chul. Namun ternyata di sisi lain penjahat Kwang-chul telah dibunuh oleh eksekutor. Awalnya Kwang-chul mencoba untuk memberontak, namun ia dikunci di dalam ruangan dan ruangannya dibakar. Dan di sini diketahui jika eksekutor tersebut adalah Noh Suk-min. Ternyata Noh Suk-min adalah dalang di balik semuanya. Noh Suk-min yang telah membunuh orang tua Do-hee karena ia membenci orang tua Do-hee yang selalu diutamakan oleh ibunya. Bahkan ia juga yang telah membunuh ibunya sendiri. Ia juga yang mengambil barang-barang yang berada di loker stasiun kereta. Dan di pagi harinya, Do-hee dan Kwon mendapat informasi dari kepolisian jika Kwang-chul ditemukan dalam keadaan tewas terbakar. Namun di sini polisi menemukan barang bukti sebuah pisau yang melekat di jantungnya. Kwon dan Do-hee yang mendengar berita itu pun langsung kaget dan tidak percaya. Kemudian Kwon pun pulang ke yayasannya. Di sini ia menemukan sebuah alat sadap yang ada di rumahnya. Kwon pun akhirnya langsung merencanakan sebuah rencana untuk menangkap pelaku utamanya. Namun asistennya merasa khawatir jika bosnya mengalami hal yang tidak ia inginkan. Tiba-tiba jam-jam kontraknya dengan manusia berhenti seketika. Bahkan kontrak-kontrak yang telah ia buat dengan manusia tiba-tiba muncul di hadapannya dan terbakar hangus tepat di depannya. Setelah melihat kejadian itu, Kwon pun langsung pergi untuk mendatangi wanita aneh yang sering menegurnya. Di sini Kwon merasa jika wanita itu mengetahui sesuatu tentangnya. Dan saat sampai di tempat wanita aneh itu, wanita itu membawa Kwon pergi ke sebuah tempat. Di sini Kwon pun menanyakan siapa wanita tersebut. Wanita itu pun mengatakan jika ialah yang memberi Kwon kekuatan itu. Di sini Kwon pun akhirnya mempercayai wanita itu dan meminta bantuan supaya bisa mengembalikan kekuatannya. Namun wanita itu justru mengatakan jika hal itu tidak bisa ia lakukan dikarenakan kekuatannya sudah masuk ke tubuh orang yang salah. Di sini Kwon pun harus menerima takdirnya menjadi manusia dan perlahan akan meninggal. Namun Kwon masih tidak menyerah dan kembali menanyakan kepada wanita itu bagaimana caranya supaya kekuatannya kembali, namun tidak ada kematian di antara mereka. Dan di sini wanita itu tetap kekeh mengatakan jika tidak ada jalan lain lagi kecuali sebuah kematian. Sedangkan di sisi lain, So-hun yang masih penasaran dengan seluk-beluk Kwon pun akhirnya menemui Ga-young. So-hun pun menanyakan semuanya kepada Ga-young. Di sini Ga-young pun mengatakan jika Kwon adalah seorang demon yang tugasnya mencelakakan manusia. Mendengar hal itu, So-hun pun menjadi kepikiran dengan Do-hee. So-hun pun merasa khawatir jika akan terjadi sesuatu kepada Do-hee. Bahkan Ga-young pun mengatakan jika saat ini tato milik Kwon yang merupakan sumber kekuatan Kwon telah berpindah ke tangan Do-hee, sehingga menjadikan Kwon mau tidak mau membutuhkan Do-hee untuk menggunakan kekuatannya. Kemudian diperlihatkan di mana Suk-min akhirnya mendapat surat pernyataan pelepasan hak waris yang telah ditandatangani oleh Do-hee. Akhirnya ia pun bisa mendapatkan apa yang ia inginkan selama ini. Kemudian Suk-min pun menjadi teringat saat setelah kematian orang tua Do-hee, dan saat itu ibunya membawa Do-hee ke rumahnya. Sejak itulah Suk-min pun mulai membenci Do-hee. Di sini juga diketahui jika Do-kyung ternyata bukan rekan kerja dari Kwang-chul. Namun Do-kyung telah menyadap ponsel ayahnya karena ia pernah melihat pesan ayahnya dengan Kwang-chul. Serta Do-kyung pun mengikuti gerak-gerik ayahnya hingga Do-kyung pun menjadi seperti ayahnya, seorang psikopat. Sedangkan di sisi lain, Kwon pun pulang ke rumahnya. Saat itu ia melihat jika istrinya tengah membuat kue. Kwon pun langsung memeluk istrinya dan mengatakan jika ia butuh memeluk Do-hee untuk mengisi daya. Di sini mereka berdua pun akhirnya menghabiskan malam secara bersama-sama. Kemudian saat Do-hee tertidur, Kwon pun menjadi kepikiran dengan Do-hee karena ia akan pergi jauh.
Setelah itu Kwon pun diam-diam pergi menemui asistennya dan mengatakan jika ia akan menyelesaikan semuanya. Namun jika ia tidak kembali, maka asistennya harus menjadi pemimpin dan mengurus yayasannya ini. Di sini asisten Kwon pun melihat kembali foto Kwon dan merasa sedih. Tanpa diketahui, Gayong berada di sampingnya dan menanyakan tentang Kwon. Setelah mengetahui masalah Kwon, Gayong pun langsung pergi untuk mencari keberadaan Kwon. Sedangkan di sisi lain diperlihatkan di mana Do-hee yang baru saja bangun tidur tengah mencari keberadaan suaminya. Saat menemukannya, Kwon pun mengatakan jika ia ingin mengajak Do-hee pergi ke suatu tempat, di mana malam ini adalah malam purnama dan kemungkinan besar kekuatannya akan kembali. Dan Do-hee pun menyetujui permintaan suaminya. Dikarenakan mereka hendak berangkat sore hari, Do-hee pun masih menyempatkan diri untuk masuk kerja. Kemudian saat di kantor, ia mendapatkan telepon dari Gayong dan mengajak Do-hee untuk berbicara berdua. Di sini Gayong pun mengatakan kepada Do-hee jika tato dan kekuatan Kwon tidak kembali pada malam ini, maka Kwon akan meninggal dunia. Dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan Kwon adalah dengan kematian Do-hee. Di sini Gayong pun akhirnya memberikan sebuah racun kepada Do-hee dan meminta Do-hee untuk membantu Kwon agar tetap hidup dengan cara meminum racun tersebut. Tiba-tiba saja Kwon datang menemui Gayong dan Do-hee dan langsung memarahi Gayong. Kwon pun meminta kepada Gayong untuk tidak ikut campur dengan urusannya. Do-hee yang masih shock mendengar kabar itu pun langsung pergi meninggalkan Kwon dan Gayong. Di sini Gayong pun mengatakan kepada Kwon jika ia hanya memberitahu faktanya kepada Do-hee. Namun Kwon sudah muak dengan kelakuan Gayong pun langsung memarahi Gayong dan mengingatkan kembali kepada Gayong untuk tidak ikut campur karena Gayong bukanlah siapa-siapanya. Ternyata pada saat itu Do-hee pergi untuk menemui asisten Kwon dan menanyakan kebenaran terkait masalah Kwon. Setelah Do-hee mendapat jawaban yang ia inginkan, Do-hee pun pergi untuk menyendiri. Dan setelah pikirannya menjadi jernih, ia pun kembali ke rumah dan menemui suaminya. Di sini ia mengatakan jika ia akan membantu Kwon menemukan cara untuk mengembalikan kekuatannya tanpa adanya kematian dari salah satu di antara mereka. Dan di sore harinya, Do-hee dan Kwon pun akhirnya pergi ke sebuah pantai dan menghabiskan hari itu bersama-sama. Kemudian saat malam sudah datang, Kwon dan Do-hee pun pergi dari pantai itu dan mampir untuk mengisi bahan bakar mobil. Di sini Kwon dan Do-hee ternyata diikuti oleh Noh Dok-young yang pada saat itu tangannya tengah terluka parah. Diketahui jika luka itu ia dapatkan dari ayahnya, dikarenakan ayahnya mengetahui jika Dok-young telah menyadap ponsel milik ayahnya. Dan ayahnya atau Sukmin ini pun langsung menghukum anaknya dengan membakar tangan anaknya sendiri. Di sini Sukmin mengatakan jika ia akan memaafkan Dok-young jika Dok-young bisa menghabisi Do-hee. Di sisi lain, So-hoon pun menelpon Do-hee dan meminta Do-hee untuk menjauhi Kwon dikarenakan So-hoon telah mengetahui semuanya dan mengatakan jika Kwon akan membunuh Do-hee malam itu. Di sini Do-hee mengelak dan mengatakan jika ia sangat mempercayai Kwon, dan pada saat itu Do-hee yang tengah bertelepon dengan So-hoon melihat jika ada mobil yang dikendarai dengan kecepatan tinggi dan berusaha menabrak Do-hee. Tiba-tiba saja mobil itu pun meledak dan membuat keadaan di tempat itu menjadi kacau balau. Kwon yang melihat hal itu pun langsung berlari untuk menyelamatkan Do-hee. Namun di sini ia dicegah oleh Gayong dan mengatakan jika hal itu sangatlah berbahaya. Pada saat ini Kwon bukanlah seorang demon, namun ia hanya seorang manusia yang tidak memiliki kekuatan. Namun di sini Kwon tetap masuk ke kobaran api karena ia merasa jika Do-hee meninggal dunia ia tidak akan bisa hidup. Saat Kwon masuk ke kobaran api, Kwon merasa ketakutan dan teringat akan mimpinya yang mana tubuhnya terbakar habis. Namun saat ia melihat surat Do-hee yang tertulis jika ia akan tetap memilih Kwon dalam keadaan bagaimanapun juga menjadikan ia bangkit dan berhasil menyelamatkan istrinya dari kobaran api. Namun anehnya saat mereka keluar dari kobaran api, mereka berdua keluar dengan keadaan selamat. Bahkan mereka tidak memiliki luka sedikit pun. Ternyata hal itu terjadi karena pada saat mereka tengah berada di dalam kobaran api, mereka sama-sama hampir kehilangan nyawa, dan pada saat itu tato milik Kwon pun akhirnya kembali kepadanya dan kekuatannya pun kembali. Hingga akhirnya keberhasilan Kwon yang bisa menyelamatkan Do-hee ini pun menjadikan wanita aneh yang telah memberi Kwon kekuatan itu menjadi tidak percaya akan hal itu. Dan di sini Kwon pun akhirnya kembali menjadi demon dan bisa menggunakan kekuatannya kapan saja. Singkat cerita, di pagi harinya Do-hee mengatakan kepada Kwon jika ia akan berangkat kerja.
Dikarenakan kekuatan Kwon sudah kembali, Kwon pun langsung mengubah baju mereka dan pergi untuk berangkat bekerja bersama-sama. Sebelum ke kantor, Kwon pun menyempatkan diri untuk menemui wanita aneh yang memberi ia kekuatan, dan Kwon pun ingin menunjukkan jika ia dan Do-hee bisa tetap hidup sampai saat ini dan ia bisa kembali menjadi demon. Setelah mengantar istrinya ke kantor, Kwon pun kembali ke yayasannya dan menyelesaikan semua pekerjaannya. Di sini asistennya pun merasa senang dan mengatakan jika ia telah mengetahui hal itu karena ia diberitahu oleh Ga-young. Dan saat mendengar nama Ga-young, Kwon pun menjadi kesal karena Ga-young mencoba untuk meracuni istrinya. Setelah itu Kwon pun kembali ke kantor istrinya. Di sini Do-hee mengajak Kwon untuk mencari tahu pelaku yang telah menabrak dirinya saat berlibur bersama. Awalnya Kwon mencurigai asisten Do-hee dikarenakan asisten Do-hee juga mengetahui kepergian mereka. Di sini Do-hee pun mengelak karena ia tidak percaya akan hal itu, namun saat melihat tingkah asistennya yang aneh, Do-hee dan Kwon pun menjadi curiga dan mengikuti gerak-geriknya. Ternyata asistennya ini menemui seseorang. Namun saat Do-hee hendak mendekat, ia melihat jika asistennya ini tengah mencium laki-laki yang ia temui. Dan ternyata laki-laki itu adalah asisten Kwon. Dan diketahui jika mereka berdua ternyata mempunyai hubungan khusus. Hubungan itu dimulai pada saat Do-hee dan asistennya tengah mabuk berat, dikarenakan ia tidak ada yang mengantar pulang. Akhirnya sekretaris Kwon pun mengantarnya pulang. Dan pada malam itulah mereka berdua menghabiskan malam bersama dan memulai untuk berkencan. Bahkan sekretaris Do-hee juga telah mengetahui jika Kwon adalah seorang demon. Semua ini tentu saja karena diberitahu oleh sekretarisnya Kwon. Singkat cerita, Kwon dan Do-hee pun sampai di rumah dan beristirahat. Di sini Kwon pun kembali bermimpi akan masa lalunya saat menjadi manusia, di mana pada saat itu ia memberikan sebuah kalung kepada perempuan yang bernama Wolsim. Namun ia masih belum mengetahui wajah dari wanita itu. Dan di keesokan harinya Kwon pun kembali mendatangi wanita yang memberinya kekuatan. Kwon pun menanyakan terkait mimpinya yang selalu mengingat akan masa lalunya saat menjadi manusia. Di sini wanita itu pun mengatakan jika bisa jadi Kwon ingin tetap menjadi manusia dan tidak ingin perasaan manusiawinya menghilang. Dan mungkin juga dulu Kwon ingin menghapus ingatannya tentang wanita itu karena bagi Kwon sangat menyakitkan. Sedangkan di kantor milik Do-hee, Noh Suk-min menemui Do-hee dan mengatakan jika ia ingin berinvestasi di perusahaan Mirai F&B milik Do-hee. Namun di sini Do-hee menolaknya karena menurut Do-hee investasi adalah sebuah hutang dan ia tidak ingin hutang kepada Suk-min. Di sini Noh Suk-min pun memberikan foto ibunya dengan orang tua Do-hee dan mengatakan jika mereka memiliki konflik, namun Suk-min tetap menganggap Do-hee sebagai keluarganya. Dan tiba-tiba saja Kwon datang ke kantor Do-hee. Di sini Kwon sempat menyindir Suk-min dan membuat Suk-min hampir emosi. Namun Suk-min berusaha menahannya dan mengatakan jika Kwon adalah bagian keluarganya dan ia pun bingung harus memanggilnya apa. Kwon pun langsung menarik pipi Suk-min dan meminta Suk-min untuk memanggilnya kakak. Dan pada saat itu Suk-min melihat tato di tangan Kwon ada dan artinya kekuatan Kwon telah kembali. Dan pada hari itu juga So-hun datang ke kantor Do-hee. Di sini ia merasa tidak percaya jika seorang iblis bisa menjadi seorang malaikat yang mampu melindungi Do-hee. Kemudian Do-hee pun bercerita jika barusan Noh Suk-min menemuinya untuk investasi. Do-hee dan So-hun pun merasa curiga karena Noh Suk-min tidak akan bersikap seperti itu jika tanpa suatu tujuan. Maka dari itu So-hun pun berencana untuk menelusurinya dan mencari tahu apa rencana dari Suk-min. Dan di malam harinya So-hun pun pergi ke rumah Suk-min dan makan bersama. So-hun pun merasa curiga karena pada saat itu Do-kyun tidak ada di rumahnya dan menanyakan hal itu kepada Suk-min. Suk-min pun dengan santainya menjawab jika Do-kyun tengah dinas ke luar kota. So-hun yang melihat raut wajah istri Suk-min pun menjadi curiga jika Do-kyun mengalami sesuatu. Bahkan pada saat itu, So-hun pun melihat buku panduan demon berada di dalam rumah Suk-min. Hal ini pun menjadikan semakin curiga dengan Suk-min. Namun sana So-hun diketahui oleh Suk-min yang pada saat itu memantau So-hun dari CCTV rumahnya. Kemudian diperlihatkan di mana Do-kyun yang ternyata pada saat itu berhasil selamat dari insiden kebakaran dan berhasil kabur dari tempat itu. Saat di rumah sakit, ayahnya pun mendatangi Do-kyun dan mengatakan jika Do-kyun telah gagal membuktikan dirinya. Suk-min pun meminta Do-kyun untuk menyerahkan diri ke polisi. Namun Suk-min mengatakan jika Do-kyun sering berbuat kesalahan, Suk-min tetap menganggapnya sebagai anaknya.
Sedangkan di sisi lain, Do-hee dan Kwon yang telah diberitahu So-kun jika buku panduan demon berada di rumah Sukmin pun langsung teleportasi ke ruangan Sukmin. Namun saat mereka mencari bukunya, mereka hampir saja ketahuan Kim Sera. Kwon dan Do-hee pun bersembunyi supaya ia tidak ketahuan Kim Sera. Di sini Kwon justru menemukan ponsel milik Kwang Chul, si penjahat bertopeng. Setelah itu, Do-hee pun mengajak Kwon untuk pergi menemui Do-kyung, dan saat teleportasi mereka dikagetkan karena tempatnya berada di kantor polisi. Ternyata pada saat itu Do-kyung telah menyerahkan diri ke polisi. Do-kyung mengaku jika ia yang telah membunuh semua orang termasuk neneknya sendiri, yaitu Nyonya Ju. Setelah itu Do-hee dan Kwon pun menemui Do-kyung dan menanyakan alasan Do-kyung melakukan semua itu. Do-kyung mengatakan jika ia hanya menuruti kemauan iblis yang ada di dalam dirinya. Do-hee yang mengetahui jika Do-kyunglah penyebab Nyonya Ju pun menjadi histeris dan tidak percaya. Dan diperlihatkan juga di mana Sukmin dan Kim Sera mendapat informasi dari kantor polisi jika anaknya telah menyerahkan diri ke kantor polisi. Kim Sera di sini tidak bisa berbuat apa-apa karena ia takut dengan Sukmin. Kim Sera pun mengatakan kepada suaminya jika ia ingin Do-kyung bisa segera keluar dari kantor polisi karena kondisinya sedang tidak sehat. Di sisi lain, So-kun pun mengajak Kwon untuk minum bersama. Di sini So-kun menanyakan apakah Kwon mencintai Do-hee. So-kun pun di sini mulai mempercayai Do-hee dan mulai menerima jika Kwon bersama Do-hee. Awalnya So-kun merasa khawatir dengan Do-hee yang menikahi demon, namun kini So-kun merasa tenang karena Do-hee menikah dengan demon dan berharap jika Kwon bisa selalu menjaga Do-hee. Sementara itu, Ga-young menemui Do-hee dan mengajak Do-hee ngobrol berdua. Ga-young di sini meminta maaf kepada Do-hee dan Ga-young meminta Do-hee untuk melupakan semuanya. Ga-young pun mulai rela melepas Kwon. Singkat cerita, di malam harinya saat Kwon tertidur, lagi-lagi ia bermimpi tentang masa lalunya saat menjadi manusia. Namun kali ini ia bisa melihat dengan jelas wanita yang bernama Wolsim itu mirip dengan Do-hee. Dan ternyata pada saat itu ia membunuh semua orang termasuk membunuh Wolsim dan akhirnya membuat ia menjadi sosok demon. Dimana pada masa lalunya Yesen adalah sosok Kwon sebelum ia menjadi demon. Dimana pada saat itu ia merupakan keturunan bangsawan yang sangat dihormati. Yesen di sini jatuh cinta dengan seorang wanita bernama Wolsim, seorang wanita yang menyukai tarian pedang. Ternyata Wolsim adalah seorang wanita penghibur yang tidak mungkin menjadi kekasih seorang bangsawan. Di sini Yesen pun terus mengejar dan mendekati Wolsim. Awalnya Wolsim tidak memperdulikan Yesen hingga di suatu ketika saat sepatu milik Wolsim terjatuh di sungai, Yesenlah yang menolong dan mengambilkan sepatunya Wolsim. Dan saat Yesen mengungkapkan perasaannya kepada Wolsim, namun Wolsim menolaknya karena ia merasa tidak pantas untuk Yesen, yang mana pada saat itu Yesen seorang bangsawan. Dan pada saat itu mereka tetap tidak bisa bersama karena status sosial mereka sangat berbeda. Hingga di suatu ketika Yesen memberikan sebuah buku agama yang menunjukkan manusia di dunia ini sama dan tidak memandang kasta. Entah mengapa ilmu baru yang didapatkan Yesen menjadikan Wolsim bahagia dan merasa ada angin segar. Mereka pun mulai belajar dengan kelompok agama tersebut. Hingga akhirnya hal itu diketahui oleh ayahnya Yesen. Hingga di suatu hari Yesen hendak pergi untuk mengikuti sebuah tes. Di sini ia menemui Wolsim terlebih dahulu dan mengatakan jika selesai menjalankan tes ia akan menikahi Wolsim. Yesen pun kemudian memberikan kalung miliknya kepada Wolsim dan berjanji untuk tidak saling melupakan satu sama lain. Namun saat Yesen pergi, ayahnya justru membuat pengumuman untuk menindaklanjuti penyebaran agama yang menurutnya sesat, dan orang-orang yang tengah belajar agama diringkus dan dibunuh satu persatu. Dan pada saat itu Wolsim dituduh sebagai dalang penyebaran agama. Di sini ia pun ditangkap dan hendak dibunuh. Di keesokan harinya Yesen pun kembali ke desa tersebut, di mana pada hari itu bertepatan dengan Wolsim hendak dieksekusi. Yesen yang mengetahui hal itu pun langsung bergegas menuju tempat itu untuk menyelamatkan kekasihnya. Namun ternyata ia telat dan tidak bisa menyelamatkan nyawa kekasihnya. Yesen pun menangis di hadapan jasad kekasihnya dikarenakan ia merasa dendam dan marah kepada orang yang telah membunuh kekasihnya. Ia pun langsung membunuh semua orang yang ada di tempat itu. Dan setelah semua orang terbunuh, ia pun membunuh dirinya sendiri. Kemudian Kwon pun terbangun dari tidurnya dan telah mengingat sepenuhnya akan masa lalunya.
Setelah itu Kwon pun menemui wanita yang memberikannya kekuatan itu dan bertanya terkait semuanya. Wanita itu justru mengatakan jika hal itu adalah sebuah ganjaran yang harus diterima Kwon karena dahulu Kwon telah membunuh semua orang. Di sisi lain, Kim Se-ra menemui anaknya yang berada di kantor polisi dan mengatakan jika ayahnya akan segera membebaskannya. Namun di sini Do-kyung justru mengatakan jika ibunya sebenarnya sudah tahu semuanya, namun ibunya hanya tutup mata dan menjadikan anaknya sebagai tameng dan menjadikan Do-kyung selalu dihukum oleh ayahnya. Sedangkan di sisi lain, So-hun pun pergi ke kantor Do-hee untuk memberitahu hasil psikologi milik Do-kyung. Namun saat So-hun sampai di ruangan Do-hee, mereka justru dikagetkan dengan kabar jika Do-kyung telah mati bunuh diri. Kemudian saat acara kremasi, Noh Suk-min pun menemui Do-hee dan meminta maaf kepada Do-hee karena ia tidak bisa mendidik putranya. Do-hee yang merasa muak dengan Suk-min pun langsung pergi meninggalkan Suk-min. Di sini Do-hee justru merasa curiga dan merasa yakin jika hal ini bukanlah perbuatan Do-kyung. Dan di keesokan harinya, acara pertunjukan teater di Yayasan Kwon pun dimulai. Do-hee dan Kwon pun datang ke acara tersebut. Do-hee pun membawa sebuah bunga untuk ia berikan kepada Ga-young. Kemudian saat melihat pertunjukan tari pedang, Kwon pun akhirnya memberanikan diri untuk menceritakan masa lalunya kepada Do-hee, di mana saat ia menjadi manusia ia telah membunuh banyak orang dan ia sempat menumbalkan orang yang ia sayangi. Dan kini ia merasa khawatir dan takut jika orang yang ia sayangi akan menderita sama seperti dahulu. Mendengar hal itu, Do-hee pun mengatakan jika ia sebenarnya sudah menderita sejak sebelum datangnya Kwon di hidupnya. Dan jikalau ia harus menderita, ia pun bersedia menderita bersama dengan Kwon. Setelah menceritakan masa lalunya dengan Do-hee, Do-hee pun mulai menerima Kwon apa adanya dan berjanji akan menjadi takdir mereka berakhir dengan indah. Dan singkat cerita, 1 tahun pun telah dilalui bersama-sama. Hingga pada saat itu mereka berdua hendak merayakan Natal untuk pertama kalinya. Namun pada saat itu Do-hee dan Kwon terjebak macet karena ada kecelakaan lalu lintas. Lihat hal itu menjadikan Do-hee teringat saat kematian orang tuanya. Kemudian saat rapat di kantor, karyawan Do-hee mengusulkan jika untuk promosi barang baru milik perusahaannya akan ditampilkan di teater milik suami Do-hee, yang mana pada saat itu teater Ga-young sangat diminati banyak orang dan Do-hee pun menyetujuinya. Kemudian di malam harinya, Kwon melihat jika istrinya tengah sibuk kerja. Kwon pun mendekati istrinya dan melihat jika istrinya tengah bermimpi buruk, di mana pada saat itu Do-hee berada di dalam hutan sendirian dan merasa ketakutan. Namun pada saat itu Kwon pun datang ke mimpinya dan menenangkan Do-hee serta mengajak Do-hee untuk menemui orang-orang yang ia cintai. Di sini mereka pun akhirnya merayakan malam Natal bersama-sama dengan sangat bahagia. Dan setelah itu hari-hari Kwon dan Do-hee pun mereka jalani dengan sangat bahagia dan penuh kasih sayang. Hingga di suatu hari, Kwon pun berencana untuk memberikan Do-hee sebuah bunga. Namun ia melihat jika jarinya mulai terbakar dan mengharuskan ia membuat sebuah kontrak dengan manusia. Pada saat itu juga ia berhasil menemukan orang yang tengah kesusahan dan membuat perjanjian dengannya. Namun ternyata hal itu diketahui oleh anak buah Kwon. Di sini anak buah Kwon pun akhirnya mengetahui jika bosnya bukanlah seorang manusia. Sedangkan di sisi lain di kantor Do-hee mendapat telepon dari Noh Suk-min yang mengajaknya untuk makan bersama. Awalnya Do-hee sempat menolak ajakan itu, namun Suk-min terus memaksa Do-hee. Setelah selesai telepon dengan Suk-min, Kwon pun datang dengan membawa sebuah bunga. Di sini Do-hee pun merasa bahagia karena suaminya bisa seromantis itu. Kemudian diperlihatkan jika Kim Se-ra yang semakin putus asa sejak kematian putranya. Ia semakin membenci suaminya dan berusaha untuk menjatuhkan suaminya. Kemudian di malam harinya saat makan bersama, di sini ternyata Noh Suk-min memiliki rencana untuk meminta saham mereka semua. Dan Suk-min berencana untuk memiliki seluruh saham Mirai Group dan Suk-min lah yang paling berkuasa di situ. Namun di sini Suk-min mengatakan jika ia berjanji akan berlaku adil kepada semua orang. Namun di sini So-hun menolak hal itu karena ia tahu sifat dari Noh Suk-min. So-hun sempat mengatakan jika ia akan terus mendukung Suk-min, namun ia tidak akan memberikan sahamnya. Di sini Do-hee pun juga menolak memberikan saham tersebut kepada Suk-min. Mengetahui penolakan itu, Noh Suk-min pun mengancam Do-hee dan juga So-hun. Ternyata ancaman dari Suk-min pun tidak main-main, di mana di keesokan harinya perusahaan So-hun pun dituduh telah menyelewengkan dana perusahaan. So-hun yang mengetahui jika ini adalah ulah Suk-min pun langsung pergi menemui Suk-min.
Di sini Sukmin dengan terang-terangan jika ia berencana untuk mencopot jabatan Sohun sebagai direktur dan ia ingin memperlihatkan kepada Sohun jika ia adalah orang yang paling berkuasa. Setelah itu Sohun pun menghubungi Dohee dan menceritakan semuanya tentang Sukmin. Bahkan pada saat itu istri Sukmin telah diasingkan di sebuah rumah sakit serta tidak boleh ada seorang pun yang menemuinya. Dohee yang mengetahui hal itu pun tidak tinggal diam dan langsung pergi menemui Sukmin serta memarahi Sukmin yang telah bertingkah semaunya. Dan setelah berdebat dengan Sukmin, kini ia mengetahui jika ternyata yang membunuh Nyonya Ju adalah Sukmin. Sukmin yang mendengar perkataan Dohee pun langsung mengatakan jika ia sangat membenci ibunya karena ia selalu disalahkan. Di sini Sukmin juga sempat mengatakan jika kematian orang tuanya Dohee bukanlah kesalahannya, namun yang sebenarnya ibunya lah yang membunuh orang tua Dohee. Awalnya Dohee tidak mempercayai perkataan Sukmin, namun pada saat itu Sukmin pun memberikan sebuah rekaman suara di mana pada saat itu ayah Dohee tengah bersitegang dengan Nyonya Ju hingga pada saat Nyonya Ju mengejar orang tua Dohee, pada saat itu terjadi sebuah ledakan yang sangat hebat dan ledakan itu pun menjadikan orang tua Dohee meninggal dunia. Di sini Dohee pun masih berusaha meyakinkan diri jika apa yang dikatakan oleh Sukmin tidaklah benar. Sukmin yang merasa muak pun mencoba mencekik Dohee dan menginginkan Dohee segera pergi. Sedangkan di sisi lain, Kwon pergi menemui Kim Se-ra untuk menanyakan keberadaan buku panduan Demon. Ia pun mengatakan kepada Kim Se-ra jika saat ini ia telah hidup di neraka dan jika ia ingin lepas dari semua itu ia harus memberitahukan keberadaan buku tersebut. Awalnya Kim Se-ra menolak hal itu dan Kwon pun meminta Kim Se-ra untuk berpikir dengan tawaran Kwon. Dan saat Kwon hendak pergi, ia pun akhirnya mengatakan jika Sukmin lah yang telah membunuh Nyonya Ju dan anaknya sendiri serta suaminya berencana untuk membunuh Dohee. Kwon yang mendengar hal itu pun langsung menemui Sukmin yang tengah mencekik Dohee. Kwon pun langsung melempar tubuh Sukmin dan mencekik Sukmin di atas ketinggian. Di sini Noh Sukmin masih menantang Kwon, bahkan mengejek Kwon. Kwon pun langsung mengatakan jika saat ini istrinya tengah membeberkan kelakuannya ke kantor polisi dan sebentar lagi Sukmin akan masuk penjara. Dengar hal itu, Sukmin mengatakan jika ia akan pergi ke neraka saja dan menjatuhkan dirinya dari atas gedung. Dan setelah itu, berita kematian dan kelakuan keji Noh Sukmin pun gempar di media sosial. Namun ternyata jasad Noh Sukmin sampai dengan saat ini belum bisa ditemukan karena jasad Sukmin jatuh ke dalam air dan menghilang. Sedangkan Noh Su-an yang mendengar berita jika kakaknya lah yang membunuh ibunya pun menjadi kaget dan tidak percaya karena kakaknya setega itu dengan ibunya sendiri. Kemudian di keesokan harinya Ga-young pun pergi menemui Sohun dan makan bersama. Di sini Ga-young pun berpamitan kepada Sohun karena ia hendak pergi ke luar negeri. Kemudian di sisi lain diperlihatkan di mana Kim Se-ra mengembalikan buku Demon milik Kwon. Di sini Kwon pun menanyakan kepada Kim Se-ra apakah benar Nyonya Ju lah yang membunuh orang tua Dohee. Namun nampaknya Kim Se-ra baru mengetahui hal itu. Sedangkan di sisi lain di kantor Dohee masih kepikiran apakah benar Nyonya Ju lah yang membunuh orang tuanya dan mencari tahu tentang berita kematian orang tuanya. Di sini Dohee pun menemukan sebuah artikel di mana Nyonya Ju meminta maaf kepada pers dan di sampingnya terdapat sebuah tongkat. Kemudian ia pun menanyakan hal itu kepada asistennya. Di sini asistennya pun mengatakan jika Nyonya Ju memakai tongkat setelah terjadinya kecelakaan itu dan mengira jika Nyonya Ju tengah sakit. Dan pada saat itu ia pun jadi teringat perkataan Sukmin yang mengatakan jika ibunya sering mendatangi gereja dan membuat pengakuan dosa. Dan setelah itu ia pun pergi ke gereja dan menemui pendeta. Di sini pendeta tersebut mengetahui Dohee karena dahulu Dohee sering datang ke gereja tersebut. Kemudian Dohee pun mengatakan kepada pendeta jika kedatangannya ke sini untuk menanyakan terkait Nyonya Ju, dan pendeta itu mengajak Dohee untuk berbicara berdua saja. Pendeta itu pun menceritakan semuanya, bahkan pendeta itu telah meminta Nyonya Ju untuk berterus terang kepada Dohee. Namun Nyonya Ju tidak berani mengungkapkannya karena takut tidak akan mendapatkan maaf dari Dohee. Pendeta itu pun menceritakan jika dahulunya Nyonya Ju bekerja seperti iblis yang tidak punya hati. Saat ayah Dohee ingin melaporkan Nyonya Ju ke kantor polisi, Nyonya Ju mengejar orang tua Dohee dan terjadilah aksi kejar mengejar. Dikarenakan saking cepatnya mengendarai mobil orang tua Dohee pun melesat dan tergulung hingga menjadikan ibunya Dohee meninggal dunia. Namun pada saat itu ayah Dohee sempat masih hidup dan tiba-tiba datang Kwon menghampiri ayah Dohee.
Di sini ternyata ayahnya Dohee pernah membuat sebuah kontrak perjanjian dengan Kwon, dan pada saat itu Nyonya Chu sempat melihat Kwon sebelum terjadinya ledakan mobil milik orang tua Dohee dan menjadikan Nyonya Chu terlempar hingga menyebabkan kakinya terluka saat kejadian ledakan mobil tersebut. Dan semenjak itu Nyonya Chu pun berhenti menjadi seorang iblis di perusahaannya sendiri dan bertobat berubah menjadi orang baik. Setelah mengetahui hal itu, Dohee pun kembali ke rumah. Sesampai di rumah ia mengatakan kepada Kwon jika ia ingin segera mandi. Saat di kamar mandi, Dohee pun langsung menangis sejadi-jadinya karena mengetahui jika ayahnya dahulu pernah membuat kontrak dengan Kwon, dan otomatis saja kematian ayahnya disebabkan karena perjanjian kontraknya dengan Kwon. Tangisan Dohee sebenarnya terdengar dari luar, namun Kwon tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menunggu. Setelah itu Kwon pun pergi menemui pendeta Dati. Ternyata Kwon dan pendeta itu saling mengenal. Pendeta itu pun meminta Kwon untuk menjauhi Dohee karena ia tahu jika Kwon berbahaya. Di sini Kwon pun menjadi teringat saat ayah Dohee membuat perjanjian dengannya, dan ternyata kematian orang tua Dohee disebabkan oleh dirinya. Saat Kwon pulang ke rumah, ia mencari keberadaan istrinya, namun ia tidak menemukannya karena Dohee tengah pergi mengunjungi makam Nyonya Chu. Di sini ia meminta maaf kepada Nyonya Chu karena sempat mencurigainya. Dohee juga masih berusaha meyakinkan dirinya jika ayahnya membuat kontrak dengan Kwon demi kebaikan dirinya. Setelah itu Dohee pun pergi ke yayasan Kwon untuk bertemu dengan asisten Kwon. Dikarenakan pada saat itu tengah sibuk, asisten Kwon pun meminta Dohee untuk menunggunya di ruangan Kwon. Kemudian Dohee pun memasuki ruangan Kwon yang penuh dengan jam dinding, dan tiba-tiba saja Dohee dikagetkan dengan kedatangan seorang wanita masuk ke ruangan Kwon, di mana wanita itu ingin membatalkan kontraknya dengan Kwon. Namun di sini Kwon pun marah kepada wanita itu dan menampakkan wujud aslinya sebagai seorang demon yang tetap mengambil nyawa orang-orang yang telah membuat perjanjian dengannya. Dohee yang melihat semuanya itu pun menjadi ketakutan karena melihat sisi iblisnya Kwon. Di sini Dohee pun kaget ketika mengetahui jika jam-jam yang berada di ruangan itu adalah kontrak-kontrak manusia dengan Kwon. Dohee pun langsung pergi keluar dan disusul Kwon yang baru mengetahui jika Dohee baru saja mendatangi yayasannya. Kemudian setelah itu Kwon pun mencoba mengajak Dohee untuk berjalan bersama. Kwon pada saat itu mengatakan kepada Dohee jika ia meminta Dohee untuk pergi menyelamatkan dirinya dari neraka dan melepas tangan Dohee dan pergi menghilang. Dikarenakan Kwon menyadari apapun yang ia lakukan untuk membuat bahagia Dohee, namun hal itu pasti akan membuat Dohee terluka. Saat Dohee menyadari Kwon telah pergi, Dohee pun merasa sedih. Walaupun ia mengetahui jika Kwonlah penyebab ayahnya meninggal, namun ia tidak bisa hidup tanpa Kwon. Dan setelah kepergian Kwon, Dohee pun menjalani hari-harinya sendirian. Di suatu hari, Dohee pergi ke kantor jaksa untuk menindaklanjuti terkait kasusnya. Ternyata Dohee bertemu dengan jaksa Choi yang dahulu pernah berencana menikah dengannya namun gagal. Kedatangan Dohee ke kantor jaksa Choi adalah untuk mengurusi jasad Sukmin yang sudah memasuki 1 pekan namun belum juga ditemukan. Dikarenakan secara hukum jika jasad tersebut sudah 1 pekan tidak ditemukan maka kasus akan ditutup. Sedangkan di sini Dohee masih terus kepikiran karena masih banyak kasus yang belum terungkap. Jaksa Choi pun meyakinkan Dohee jika ia dapat menyelesaikan kasus tersebut. Sedangkan di sisi lain, karyawan Dohee yang merasa kehilangan Kwon merasa curiga karena Kwon tiba-tiba menghilang begitu saja. Bahkan teater yayasan Kwon pun menjadi hampa karena kehilangan sosok Kwon. Dan ternyata sebelum Kwon pergi, Kwon pun sempat menitipkan yayasan tersebut kepada asistennya untuk mengurusnya. Sedangkan di sisi lain, sekretaris Dohee pun semakin khawatir dengan Dohee karena kini Dohee semakin menyibukkan diri dengan bekerja. Bahkan Dohee pun sampai tidak mau makan. Untungnya ada Sohun yang selalu mendatangi Dohee dan mengajak Dohee makan bersama. Di sini juga diperlihatkan di mana Kim Se-ra yang mulai khawatir karena jasad suaminya belum juga ditemukan dan ia merasa takut jika suaminya belum meninggal. Kemudian di sisi lain diperlihatkan di mana Dohee yang baru saja pulang kerja, ia pun tertidur di sofa rumahnya. Dan malam itu Kwon datang menemani tidur Dohee serta memindahkan Dohee dari sofa ke tempat tidurnya. Hingga di pagi harinya, Dohee yang terbangun dari tidurnya pun merasa aneh karena tiba-tiba ia pindah ke kamar dan merasakan kehadiran Kwon. Saat ia mencari keberadaan Kwon, ia masih saja tidak menemukannya. Kemudian setelah itu, Dohee pun merayakan pesta dengan para karyawannya karena perusahaan Mirai F&B telah masuk ke dalam pasar Amerika.
Saat setelah selesai pesta, Dohee yang tengah mabuk berat pun sempoyongan dan kembali tidur di sofa rumahnya. Ia berharap jika malam itu ia bisa pindah ke tempat tidurnya sendiri. Dan lagi-lagi saat Dohee telah tertidur, Kwon pun kembali datang dan memindahkan Dohee ke kamarnya dan menemaninya tidur. Di sini Dohee pun kembali menyibukkan dirinya dengan bekerja dan terus bekerja. Sekretaris Dohee pun menasehati Dohee agar ia tidak terlalu memaksakan dirinya dan menyuruh Dohee untuk meluapkan kesedihannya dan tidak berpura-pura kuat. Mendengar hal itu, Dohee pun menjadi termenung. Kemudian saat perjalanan pulang, Dohee pun mendengarkan sebuah lagu yang mana pada saat itu ia dengarkan bersama Kwon, hingga akhirnya Dohee pun bisa meluapkan kesedihannya dan menangis di mobil. Setelah itu, Dohee pun pergi mengunjungi yayasan Kwon dan mengenang kebersamaannya dengan Kwon. Di sini ia pun juga mengatakan kepada asisten Kwon jika ia sangat merindukan Kwon. Setelah itu, asisten Kwon pun memberikan kalung milik Kwon dan berharap hal itu bisa menghilangkan sedikit rasa rindu Dohee kepada Kwon. Saat sampai di rumah, Dohee pun memakai kalung milik Kwon. Di sini saat ia tertidur, ia pun bermimpi akan masa lalunya, di mana pada saat itu ia menjadi seorang gadis yang bernama Wolsim, di mana Wolsim adalah seorang wanita penghibur dengan menggunakan tarian pedang. Awalnya Wolsim sama sekali tidak memiliki teman dan hidup sendirian, hingga di suatu saat datang Yesen dan selalu menemaninya saat berlatih tarian pedang. Awalnya Wolsim merasa terganggu dengan kehadiran Yesen, namun akhirnya ia pun mulai terbiasa dengan kehadiran Yesen karena Yesen setiap hari datang dan memaksa untuk menemani Wolsim. Dan akhirnya lama-kelamaan mereka berdua pun saling jatuh cinta, di mana Wolsim di situ mengajarkan agama baru di tempat itu hingga akhirnya ia ditangkap dan dibunuh, di mana permintaan terakhirnya dan harapan terakhirnya adalah Yesen tidak mengingatnya lagi supaya Yesen tidak menderita karena kenangan mereka berdua. Kemudian Dohee pun terbangun dari tidurnya dan mengetahui jika dirinya adalah gadis yang bernama Wolsim dan Kwon adalah Yesen, yang mana Kwon pernah menceritakan hal itu kepadanya. Di sini Dohee pun merasa yakin jika saat ini Kwon tengah berada di bukit di mana mereka sering bertemu. Di sini Dohee pun langsung bergegas untuk pergi menemui Kwon di tempat tersebut. Namun saat ia masuk ke mobil, ia tiba-tiba disekap oleh seseorang dan ternyata orang itu adalah Noh Sukmin, di mana ternyata Noh Sukmin sampai dengan saat ini masih hidup. Sukmin pun membawa Dohee ke sebuah gedung kosong. Di sini diketahui alasan Kwon tidak bisa menemukan jasad Sukmin karena wajah Sukmin terbakar. Sukmin pun berencana untuk menghancurkan Dohee dan Kwon yang telah membuat ia kehilangan semuanya. Sukmin pun meminta Dohee untuk memanggil Kwon, namun Dohee mengatakan jika ia tidak bisa melakukan hal itu karena saat ini Kwon telah meninggalkannya. Sukmin merasa tidak percaya karena Dohee pada saat itu tengah memakai kalung milik Kwon. Ia pun yakin jika Kwon akan datang saat Dohee terluka. Kemudian Sukmin pun langsung melukai kaki Dohee dengan pisau yang ia pegang. Sukmin pun berteriak memanggil Kwon dan melawan Kwon. Namun karena Kwon tidak kunjung datang, Sukmin pun kembali melukai Dohee dan berniat membunuh Dohee. Namun tiba-tiba saja pisau yang Sukmin pegang tiba-tiba terjatuh. Sukmin merasa ia bisa membunuh Kwon, namun hal itu tidak akan terjadi dikarenakan iblis seperti Kwon tidak mudah dikalahkan oleh manusia. Dikarenakan Kwon penuh dengan amarah, Kwon pun berniat untuk membunuh Sukmin saat itu juga dengan menjatuhkan beton-beton di atas Sukmin. Dohee yang melihat hal itu pun mencegah Kwon melakukan hal itu dan langsung berlari memeluk Kwon supaya amarah Kwon mereda. Dan saat itu juga amarah Kwon pun mereda. Namun dari sisi lain, Sukmin pun mengambil pistol dan menembak ke arah Kwon dan Dohee. Dohee yang menyadari jika Sukmin mengarahkan tembakan langsung menghalangi tembakan Sukmin kepada Kwon hingga akhirnya Dohee pun meninggal dunia karena terkena tembakan. Kwon yang melihat hal itu pun marah dan langsung menghabisi Sukmin. Kwon pun memeluk Dohee sambil mengucapkan suatu doa yang ada di dalam kitab yang dahulu ia yakini dan mencium Dohee. Dan seketika itu juga Dohee pun hidup kembali. Namun ternyata kembalinya Dohee mengharuskan Kwon untuk pergi selama-lamanya. Kwon pun merasa lega, akhirnya ia akan terlepas dari pekerjaannya menjadi demon dan perlahan tubuh Kwon pun terbakar musnah dan pergi meninggalkan Dohee selama-lamanya. Dohee yang melihat Kwon menghilang pun langsung histeris dan merasakan jika Kwon benar-benar telah menghilang dari hidupnya. Dan kepergian Kwon pun menjadikan semua orang merasa kehilangannya.
Sedangkan di sisi lain polisi menangkap Sukmin yang ternyata sampai dengan saat itu masih hidup. Namun kondisi Sukmin pada saat itu sangat mengerikan. Di sini Sukmin pun merasa bangga karena ia merasa bisa melenyapkan Guwon. Sedangkan Dohee yang telah kehilangan Guwon pun menjadi semakin sedih dan selalu merasa bersalah. Ia pun sampai mengurung dirinya beberapa hari di dalam rumah hingga menjadikan semua orang khawatir kepada Dohee. Kemudian pada saat hari Natal, Dohee pun pergi ke sebuah pantai, di mana pantai tersebut adalah tempat pertama kali tato milik Guwon berpindah ke tangan Dohee dan mengenang kebersamaannya bersama Guwon. Di sini Dohee juga membuat sebuah permintaan dan harapan jika Guwon bisa kembali di dunia ini. Ternyata dari kejauhan wanita yang memberi kekuatan kepada Guwon mendengar permintaan Dohee dan mengabulkan hal itu. Dan seketika itu juga Guwon pun kembali dan hadir di hadapan Dohee. Dohee yang melihat hal ini seakan tidak percaya jika orang yang dicintainya hidup kembali. Kemudian Guwon dan Dohee pun pulang ke rumah dan menjalani hari-hari dengan rasa bahagia. Guwon pun menemui wanita aneh yang memberinya kekuatan untuk mengucapkan terima kasih karena telah mengembalikannya ke dunia. Setelah itu Guwon pun pergi ke yayasannya. Asisten Guwon dan Gayong pun merasa sangat bahagia mengetahui bosnya telah kembali. Kemudian Guwon pulang ke rumah dan merayakan Natal dengan menghias pohon Natal bersama Dohee walaupun Natal sudah berlalu. Di sini Guwon pun menceritakan kejadian di mana ayah Dohee membuat perjanjian dengannya. Pada saat itu ibunya Guwon hendak melahirkan, namun kendaraan yang ia gunakan pada saat itu mogok dan menjadikan mereka berdua berjalan untuk mencari pertolongan. Namun saat sampai di rumah sakit terdekat, rumah sakit tersebut tengah banyak pasien darurat dan meminta ayah Dohee untuk mencari rumah sakit lain. Dan saat di perjalanan, ibu Dohee yang sudah tidak kuat pun langsung terjatuh. Dan pada saat itu datanglah Guwon untuk memberi sebuah pertolongan. Ayah Dohee pun tanpa basa-basi langsung menerima perjanjian kontraknya dengan Guwon demi menyelamatkan istri dan anaknya. Dohee yang mendengar penjelasan Guwon pun mengatakan jika Guwon selalu menolongnya bahkan saat ia masih di dalam kandungan. Namun di sini Guwon mengatakan jika ayah Dohee lah yang menyelamatkannya dan mengorbankan hidupnya demi anak istrinya. Di sini Dohee pun sudah menerima akan alasan orang tuanya membuat sebuah perjanjian kontrak dengan Guwon. Dan di pagi harinya Guwon dan Dohee kembali berangkat ke kantor bersama-sama. Karyawan Dohee yang melihat Guwon kembali pun ikut bahagia dan Sohun pun juga ikut bahagia melihat Guwon kembali. Setelah itu Guwon mendatangi rumah makan yang dikelola oleh anak buahnya serta membawa sebuah bingkisan. Anak buah Guwon yang melihat bosnya kembali pun sangat bahagia melihat kedatangannya. Sedangkan di sisi lain Dohee pergi ke penjara untuk menemui Sukmin. Awalnya Sukmin masih menyombongkan dirinya jika ia mampu menghancurkan Dohee dan Guwon. Namun di sini Dohee dengan tenang mengatakan jika Guwon telah kembali dan apa yang dilakukan oleh Sukmin justru hanya merusak dirinya sendiri. Sukmin yang melihat Dohee bahagia menjadi semakin emosi dan masih berusaha untuk menghancurkan Dohee kembali. Dan di malam harinya Sukmin pun berhalusinasi didatangi oleh ibunya, di mana Nyonya Ju pada saat itu menatap Sukmin dengan rasa penuh amarah, hingga akhirnya menjadikan Sukmin depresi. Singkat cerita, Gayong pun berpamitan hendak pergi ke luar negeri. Ia pun berpamitan dengan Guwon dan asisten Guwon. Guwon pun memberikan Gayong sebuah payung yang selalu ia bawa dan sebelum pergi Gayong menyempatkan diri untuk mengunjungi rumahnya di saat ia masih kecil. Tiba-tiba saja pada saat itu datang seorang anak kecil tanpa menggunakan alas kaki dengan wajah yang lebam. Hal ini pun menjadikan ia mengingat akan masa kecil yang mana ia sering dipukul oleh ayahnya. Kemudian Gayong pun menelpon polisi dan melaporkan kejadian tersebut. Hingga akhirnya Gayong pun tidak jadi pergi ke luar negeri karena ia merasa jika anak itu membutuhkannya. Sedangkan di kantor Dohee, Kim Se-ra pun menemui Dohee dan meminta maaf kepada Dohee karena selama ini ia telah menutup mata atas kejadian semuanya. Kim Se-ra pun mengatakan jika ia hendak membuat sebuah lembaga untuk menampung anak-anak korban penganiayaan. Mendengar hal itu, Dohee pun langsung menyetujui dan sangat bahagia dan mendukung Kim Se-ra. Setelah pertemuannya dengan Kim Se-ra, Dohee pun pergi untuk mengadakan suatu rapat.
Dan terlihat di sini jika Sohun menjadi komisaris utama Mirai Group. Di sini Sohun pun terlihat cekatan dan lebih matang. Setelah selesai rapat, Do-hee pun pergi menemui Jaksa Choi. Jaksa Choi menjelaskan terkait kasus Sukmin yang akan mendapatkan hukuman mati. Jaksa Choi juga menceritakan di mana dalam penelusurannya ia menemukan jika sebelum meninggal dunia Nyonya Ju sempat menderita kanker stadium akhir. Do-hee pun kaget mendengar hal itu dikarenakan selama ini Nyonya Ju tidak pernah menceritakan penyakitnya kepadanya. Setelah itu Do-hee pun pergi ke makam Nyonya Ju dan menceritakan semuanya. Setelah selesai mengurusi semuanya, Do-hee pun pulang ke rumah. Kemudian akhirnya Do-hee dan Kwon pun menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan.